Bab 2171, Kaisar Laut Tulang. Dunia makam Dewa Iblis stabil, ini adalah dunia yang telah bertahan dari kehancuran besar. Ruang di sini sulit bahkan untuk ditembus oleh dewa sejati. Sedangkan untuk bumi dan batu, meskipun master seperti Seng Mei memiliki kemampuan untuk menghancurkannya, tidak mungkin dia melakukannya semudah yang dilakukan Lin Ming. Jika Lin Ming menuangkan energinya ke tulang jahat maka kekuatan yang ditampilkan bisa dibayangkan. Jika demikian, bahkan jika Anda tidak dapat merasakan apapun dari tulang jahat ini dan bahkan jika Anda tidak berhasil menelan energinya, setidaknya itu dapat digunakan sebagai senjata. Sebuah cahaya menyala di benak Seng Mei. Tulang punggung iblis ini panjangnya 13 kaki dan setebal paha Seng Mei. Sebenarnya, dengan panjang dan lebar seperti itu, dalam beberapa hal itu mirip dengan tombak tuan. Tombak raksasa seperti itu terlalu besar untuk digunakan oleh diri sejati Lin Ming. Tapi, jika avatar iblis Lin Ming menggunakannya maka itu akan tepat. Sebelumnya, avatar iblis Lin Ming menggunakan tombak naga hitam yang dibungkus dengan pecahan tulang. Tombak ini kelihatannya sangat kuat dan kokoh, tapi begitu terkena benturan, pecahan tulangnya akan pecah, menyebabkan efisiensi tempurnya juga menurun. Adapun tulang jahat ini, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Dan bukan hanya itu, tulang belakang itu sendiri memiliki tulang rawan dan bahkan terhubung dengan saluran meridian, sehingga memberikan tingkat fleksibilitas tertentu. Tombak tulang belakang ini bisa digunakan oleh avatar iblis Lin Ming. Adapun tombak naga hitam, itu akan diserahkan kepada diri sejati Lin Ming. Sepertinya aku hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Lin Ming membalikkan tangannya, menyegel tulang belakang dengan lapisan segel sebelum menempatkannya di dunia batinnya. Mari kita sesuaikan selama beberapa bulan. Lalu, kita bisa mulai mencari jalan keluar. Di makam Dewa Iblis, kesepian yang sunyi membanjiri daratan. Hanya waktu yang berlalu secara monoton dan tanpa perubahan, sebuah kekuatan tak terbendung yang terus berdetak. 2 tahun telah berlalu sejak Lin Ming menemukan tulang jahat itu. Di gurun hitam yang luas dan tak terbatas, udaranya tercemar dengan sedikit bau darah. Mayat kering tergeletak di atas pasir panas yang mendidih, vitalitas darahnya sudah terhisap kering dengan hanya tersisa kulit dan tulang layu. Meski begitu, ada beberapa predator yang sangat tertarik dengan mayat yang layu ini. Jika seseorang merobek mayatnya, mereka dapat melihat serangga mayat hitam besar seukuran kepalan tangan menggali jalan mereka, dan suara kertakan tulang keluar yang menyebabkan kulit kepala seseorang terasa kesemutan. Namun saat ini, tak jauh dari jenazah, muncul gundukan pasir. Gundukan pasir semakin membesar dan pasir mulai berjatuhan dari kedua sisinya. Setelah beberapa saat, seluruh gundukan pasir meledak dan jurang seperti menara besi melompat keluar dari pasir hitam. Dan di bahu jurang ini duduk seorang wanita yang tiada taranya. Wanita ini bertubuh ramping dan kurus dan dia mengenakan gaun hitam. Dia melompat turun dari bahu jurang, pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia dengan lembut mendarat di pasir hitam. Dan saat ini, serangga hitam yang bersembunyi di dalam mayat membeku dalam kewaspadaan. Mereka menatap dua orang yang datang tak terduga itu, tak bergerak. Kedua orang ini adalah Lin Ming dan Seng Mei, mereka baru saja datang dari alam mistik bawah tanah. Awalnya Lin Ming mengatakan bahwa mereka hanya perlu menyesuaikan diri selama beberapa bulan. Namun, Seng Mei tidak tega membiarkan Jiwer, yang baru saja lahir, mengikuti Lin Ming dalam pertempurannya begitu cepat. Dia ingin menikmati masa tenang dan nyaman bersama Jiwer. Jadi, mereka tinggal di gua itu selama 1 tahun 3 bulan. Selama 1 tahun 3 bulan ini, anak itu tumbuh dengan sangat cepat. Adapun pelajaran dasarnya, dia mempelajari semuanya pada pandangan pertama. Namun, bakat Jiwer dalam transformasi tubuh tidak terlalu luar biasa. Jadi Lin Ming dan Seng Mei memutuskan agar Jiwer mengikuti jalan budidaya ganda energi dan ilahi. Ini adalah jalan yang sama yang dilalui oleh impian ilahi. Sekarang, Jiwer telah menyelesaikan kondensasi nadi. Yang terjadi selanjutnya adalah membuka lautan jiwanya di dantiannya dan secara resmi melangkah ke jalan energi ganda dan budidaya ilahi. Setahun 3 bulan kemudian, Lin Ming dan Seng Mei mulai mencari jalan keluar dari dunia mistik bawah tanah. Mereka menggunakan waktu 9 bulan penuh sebelum mereka bisa pergi. Mungkin gua bawah tanah ini memiliki jalan keluar atau mungkin tidak, tapi singkatnya, ketika Lin Ming dan Seng Mei ingin pergi, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Akhirnya, mereka memilih tempat yang relatif lemah dalam pesona bawah tanah, dan kemudian menggunakan tulang jahat untuk dengan paksa merobek bagian segel kutukan dan menggali saluran. Kemudian, mereka menggunakan tulang jahat untuk menggali tanah dan melanjutkan ke atas. Bahkan dengan bantuan tulang jahat, Lin Ming dan Seng Mei harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga sebelum akhirnya menggali lapisan batu dan muncul di atas permukaan tanah. Lapisan batu bawah tanah makam Dewa Iblis bahkan lebih kuat dari batu di atasnya. Ditambah dengan tekanan bawah tanah yang sangat besar, jika dewa sejati atau empirean biasa terkubur di dalamnya maka mereka akan menyerah untuk keluar lagi. Setelah Lin Ming dan Seng Mei menggali jalan keluar, mereka juga melihat dengan jelas lingkungan sekitar. Ini adalah gurun hitam di makam Dewa Iblis. Itu luas dan tidak terbatas dan tulang yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini. Ada mayat. Tatapan Seng Mei tertuju pada mayat yang layu tidak terlalu jauh. Dari apa yang dia tahu, mayat ini tidak mungkin mati sejak lama. Seng Mei perlahan mendekat. Pada saat ini,
beberapa serangga yang bersembunyi di dalam mayat tiba-tiba melompat keluar, menembak ke arah Seng Mei seperti anak panah. Ekspresi Seng Mei tidak berubah. Dia hanya menjentikkan jarinya. Seperti teratai merah yang mekar di kehampaan, serangga bangkai ini meledak menjadi bunga berdarah sebelum menghilang dalam gumpalan kabut. Ini adalah serangga bangkai yang dipadatkan dari kekuatan Dewa Iblis. Dengan adanya mereka, begitu jurang di bawah alam dewa sejati mati, mereka akan dimakan habis tanpa ada tulang yang tersisa. Lin Ming melangkah maju dan melihat jurang maut ini. Perut jurang telah layu seluruhnya. Sedangkan untuk dadanya masih menjulang tinggi karena adanya sisik, namun sisik tersebut telah digigit oleh serangga bangkai dan tampak seperti sarang lebah di sarang lebah. Dia adalah jurang maut tingkat Empyrean dari aliansi banjir, saya ingat dia. Kata Seng Mei setelah menatap wajah mayat yang layu selama beberapa waktu. Seorang seniman bela diri memiliki ingatan yang sangat kuat. Bahkan dengan sekali pandang, banyak gambaran yang tidak berguna dan tidak perlu akan tersimpan di dalam pikiran mereka dan dapat segera diingat jika diperlukan. Dia mungkin baru meninggal beberapa hari, tapi saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Lin Ming mengusap dagunya, tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti itu. Selama perjalanan ke makam Dewa Iblis ini, bahkan 5 dewa sejati telah binasa, jadi apa itu Empyrean? Tapi saat ini, warna kulit Seng Mei berubah. Ada yang tidak beres, terlalu banyak yang mati. Apa itu? Saat murid-murid Deep King Road memasuki makam Dewa Iblis, mereka akan meninggalkan tanda jiwa sederhana pada Sleep Giok yang aku dan Deep Child miliki. Hal ini untuk memudahkan menentukan lokasi dan situasi relatifnya. Tapi sekarang, saya baru saja memeriksa Sleep Batu Giok dan menemukan bahwa dari 20 murid Deep King Road yang datang, kebanyakan dari mereka telah mati. Kata-kata Seng Mei menyebabkan hati Lin Ming tenggelam. Kebanyakan dari mereka telah meninggal. Ya, semua orang Empyrean telah mati tanpa kecuali, kata Seng Mei dengan ekspresi berat. Ketika makam Dewa Iblis dibuka di masa lalu, angka kematian selalu tinggi. Meski begitu, dalam beberapa ratus tahun, kematian 80-90% peserta adalah hal yang paling ekstrim, dan mereka yang selamat memiliki bakat luar biasa. Dan dengan takdir besar yang akan menimpa tubuh mereka, pencapaian masa depan mereka akan sangat menakjubkan. Dalam situasi seperti ini, angka kematian yang tinggi sebenarnya masih bisa ditanggung. Tapi sekarang, bahkan belum 10 tahun berlalu di makam Dewa Iblis dan jurang maut yang diketahui Seng Mei, hampir semuanya telah mati. Jika 100 tahun lagi berlalu, berapa banyak yang bisa bertahan? Lin Ming mengerutkan kening. Perasaan samar-samar muncul di hatinya. Dia takut ada bahaya mengerikan yang mengintai di makam Dewa Iblis saat ini. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya pada Seng Mei, menurut Sleep Giok makam Dewa Iblis, ritual jurang maut terakhir harus dilakukan di Laut Kaisar Bon. Kapan itu dimulai? Lin Ming menelusuri cincin spasialnya. Di dalamnya ada 2 buku upacara-upacara. Selain Seng Mei, mereka memiliki semua buku upacara-upacara. Buku-buku upacara-upacara adalah harta karun yang bahkan jurang tingkat keilahian sejati pun akan mengeluarkan air liur karena iri. Pasalnya, mereka yang memilikinya akan berkesempatan menjalani ritual jurang dan menjadi jurang setingkat totem. Ini juga yang paling dipedulikan oleh jurang tingkat tinggi seperti Lin Ming dan Seng Mei. Tapi sekarang, memiliki lebih banyak buku upacara-upacara di tangan tidak membawa kegembiraan bagi Lin Ming. Ini karena, dia bisa mencium bau konspirasi gelap di makam Dewa Iblis. Apakah makam Dewa Iblis benar-benar merupakan sebuah keberuntungan? Atau mungkinkah ini merupakan jebakan total? Seng Mei berkata, saya tidak tahu kapan Kaisar Laut Bon akan terwujud. Bisa jadi beberapa tahun dari sekarang, puluhan tahun dari sekarang, atau bahkan lebih dari 100 tahun dari sekarang. Sebelum Seng Mei selesai berbicara, dia menjadi kaku. Baru saja, dia merasakan guncangan dari buku upacara di cincin spasialnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seng Mei sepertinya menyadari sesuatu. Dia terbang, langsung terbang setinggi beberapa puluh ribu kaki. Lin Ming mengikuti di belakangnya. Saat mereka terbang ke atmosfer yang lebih tinggi, pakaian mereka berkibar tertiup angin gurun yang kencang saat mereka melihat ke cakrawala. Di kejauhan, mereka bisa melihat lautan yang seakan terhubung dengan langit. Itu sangat halus seperti kabut, bergulung dengan gelombang asap yang luas dan tak berujung, seolah-olah akan menyebar sampai ke ujung alam semesta. Apakah itu, Laut Kaisar Bon tempat ritual jurang berlangsung? Lin Ming bergumam, kaget, sambil menatap laut yang sangat luas. Kaisar Laut Bon telah muncul bahkan sebelum 10 tahun berlalu. Bab 2172, Tanah Ritual. Bagaimana bisa secepat ini? Lin Ming dan Seng Mei saling melirik dan melihat keterkejutan di mata mereka. Laut Kaisar Bon adalah pintu masuk ritual jurang makam Dewa Iblis. Itu sudah ada selama lebih dari 100 miliar tahun dan semua Kaisar Iblis selama 100 miliar tahun terakhir dimakamkan di sini. Sebagian besar batu giok digunakan untuk menggambarkan Laut Kaisar Bon. Namun, semua deskripsi ini hanyalah rumor dan legenda. Bagaimanapun juga, kebenaran dari 100 miliar tahun perlahan-lahan diubah seiring berjalannya waktu oleh suatu kekuatan dengan maksud yang tidak diketahui dan sudah sulit untuk menyelidiki apa yang benar. Sebuah rumor mengatakan bahwa Kaisar Laut Tulang ini diciptakan oleh Dewa Iblis dan bahkan memiliki energi esensi kental dan vitalitas darah Dewa Iblis di dalamnya. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan mayat Dewa Iblis terkubur di dalamnya.
Selain banyaknya medan kekuatan yang melindungi makam Dewa Iblis, hal ini menyebabkan munculnya hukum khusus di Laut Kaisar Bone. Aturan-aturan ini bahkan dapat melepaskan diri dari dao surgawi dan membuat semua tulang yang terkubur di dalamnya tetap murni selamanya, dan bahkan jiwa-jiwa yang tersisa dapat disegel secara permanen di dalamnya. Ini adalah kisah yang diyakini oleh banyak jurang maut. Bagaimanapun, makam Dewa Iblis bahkan mampu menahan kehancuran yang hebat. Jika demikian, maka melanggar aturan dao surgawi sekali lagi dan membiarkan jiwa hidup selamanya adalah sesuatu yang bisa diterima orang lain. Dengan demikian, Laut Kaisar Bone menjadi harta karun berupa peluang keberuntungan di jurang kegelapan. Sejak zaman kuno dan seterusnya, ketika banyak penguasa ras jurang yang tak tertandingi menyadari bahwa mereka pada akhirnya tidak dapat mengatasi samsara hidup dan mati dan akan segera meninggal, mereka kemudian akan pergi ke Laut Kaisar Bone untuk mati. Meskipun mereka mati di Laut Kaisar Bone, jika legenda mengatakan bahwa sisa jiwa mereka akan disimpan selamanya di dalam, bukankah itu berarti ada kemungkinan mereka dapat dibangkitkan di masa depan? Ini adalah harapan yang sangat tipis. Tapi, dibandingkan menghilang ke dalam abu dan debu dan membuat jiwa seseorang lenyap, itu jauh lebih enak. Secara bertahap, semakin banyak rangka pembangkit tenaga listrik berkumpul di Laut Kaisar Bone. Hal ini membuat Laut Kaisar Bone semakin tak terduga dan bahkan lebih berbahaya. Peluang keberuntungan terbesar dari makam Dewa Iblis adalah ritual jurang, sebuah ritual yang memungkinkan seseorang menjadi jurang maut tingkat totem. Ini dilakukan di jantung Laut Kaisar Bone. Dapat dikatakan bahwa Laut Kaisar Bone adalah akhir dari petualangan besar yaitu makam Dewa Iblis. Itu adalah tahap di mana jurang tingkat keilahian sejati terlibat dalam perjuangan habis-habisan. Adapun jurang tingkat empirean yang lebih lemah, mereka tidak akan berani masuk ke Laut Kaisar Bone untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Sebaliknya, mereka akan bersaing untuk mendapatkan kekuatan Dewa Iblis di sekitar makam Dewa Iblis. Peringkat peluang keberuntungan ini jauh lebih cocok untuk mereka. Sekarang, Lin Ming dan Seng Mei tidak pernah membayangkan bahwa Laut Kaisar Bone akan terbuka hanya dalam beberapa tahun. Jika ini adalah masa lalu maka periode waktu ini tidak akan cukup untuk dijadikan hidangan pembuka. Tapi sekarang, Laut Kaisar Bone telah terbuka, dan yang lebih aneh lagi adalah sebagian besar jurang maut tingkat empirean yang memasuki makam Dewa Iblis telah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Ming, aku punya firasat buruk tentang ini. Seng Mei memandangi Laut Kaisar Bone yang jauh yang melayang seperti kabut di kejauhan. Dia bisa merasakan aura yang sangat tidak menyenangkan yang berbau darah, seolah Kaisar Laut Bone adalah makhluk roh kuno raksasa yang membuka rahangnya lebar-lebar dan menunggu mangsa merangkak masuk. Aku juga punya firasat buruk tentang ini. Lin Ming menelusuri cincin spasialnya di mana dia meletakkan tulang belakang yang dia temukan di bawah tanah. Menurut slip batu giok, kerangka Dewa Iblis terkubur di Laut Kaisar Bone. Jika demikian, lalu bagaimana dengan tulang punggung cincin spasialnya? Apakah itu tulang Dewa Iblis? Namun, memikirkan pertanyaan ini tidak ada artinya. Pertanyaan kuncinya di sini adalah, haruskah dia memasuki Laut Kaisar Bone atau tidak? Mereka memegang 3 buku upacara-upacara di tangan mereka. Jika mereka memasuki Laut Kaisar Bone, mereka pasti bisa memilih untuk menjalani ritual jurang. Jika mereka tidak memasuki alam mistik bawah tanah dan tetap tinggal di atas untuk melihat pembantaian serta banyak jurang empirean yang mati bersama-sama, maka mereka pasti tidak akan memikirkannya sebelum terbang menuju Laut Kaisar Bone. Lin Ming, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Seng Mei bertanya, sedikit tidak yakin. Lin Ming berpikir sejenak. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, identitas saya belum terungkap. Sebagai jurang maut, aku seharusnya tidak menghadapi situasi di mana hanya ada kematian, bahkan jika makam Dewa Iblis ini adalah sebuah jebakan dan banyak iblis jurang yang sengaja dibunuh di sini untuk dijadikan makanan. Dalam beberapa miliar tahun terakhir ini dan bahkan puluhan tahun, ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan dari negeri ini. Ini termasuk jurang tingkat totem. Dengan kata lain, para jenius yang tangguh dapat sepenuhnya menunjukkan bakat mereka dan para jenius yang lebih lemah akan menghadapi kematian. Baiklah, Seng Mei menghela nafas. Dia tahu bahwa Lin Ming sudah membuat pilihannya. Jika memungkinkan, Seng Mei tentu berharap bisa lolos dari badai ini bersama Lin Ming dan Jiwer. Tentu saja ini tidak mungkin. Sekalipun mereka tahu ada bahaya yang menanti mereka, mereka tetap harus menghadapinya dan menjelajahinya. Mereka sudah berdiri di tepi tebing dengan pedang musuh mengarah ke arah mereka. Mereka tidak lagi memiliki jalan keluar, satu langkah mundur berarti jatuh ke dalam jurang tanpa akhir. Mereka hanya bisa maju ke depan dan berusaha merebut pedang dari tangan musuh dan membunuh mereka sebelum dibunuh. Ayo pergi. Lin Ming dan Seng Mei berubah menjadi 2 berkas cahaya yang menghilang ke cakrawala. Keduanya terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Hanya dalam waktu sebatang dupa, mereka tiba di atas Laut Kaisar Bone. Melihat ke bawah, seluruh Laut Kaisar Bone tertutup lapisan kabut tipis. Kabut ini tidak seperti kabut biru samar di atas laut, melainkan berwarna merah darah. Kabutnya tebal dan sulit ditembus indera seseorang. Hanya di tempat-tempat tertentu yang kabutnya lebih tipis, orang dapat melihat air laut berwarna kuning dan tulang-tulang yang tampak di dalamnya. Laut Kaisar Bone luas, tak terbatas, dan kedalamannya tak terbayangkan. Meski begitu, air laut yang tak berujung dipenuhi tulang-tulang yang melayang dan berjatuhan kemana-mana. Sulit membayangkan berapa banyak tulang yang terkandung di dalamnya. Tulang-tulang ini tidak ditinggalkan oleh para kaisar ras iblis. Sebaliknya,
Selama penghancuran besar, 90% dari klan iblis yang melindungi makam Dewa Iblis telah mati, dan sisa-sisa mereka menciptakan pemandangan yang mengerikan ini. Di langit di atas Laut Kaisar Bon, Lin Ming mengeluarkan slip giok makam Dewa Setan. Lapisan kabut di atas Laut Kaisar Bon akan membentuk lapisan labirin dan susunan sihir ilusi. Mereka rumit dan terhubung secara rumit. Selain luasnya laut yang sangat luas, tidak mudah menemukan lokasi ritual jurang tersebut. Intinya, seperti mencari jarum di lautan. Jika jurang dengan kekuatan jiwa yang lemah terbang ke sini dalam waktu yang lama, kemungkinan besar mereka akan terinfeksi aura jahat Laut Kaisar Bon yang tiada habisnya dan kehilangan diri mereka sendiri sebelum akhirnya menjadi bagian dari tulang Laut Kaisar Bon yang tak terhitung jumlahnya. Menurut jalan yang dijelaskan dalam slip batu giok, Lin Ming dan Seng Mei mulai menjelajah jauh ke Laut Kaisar Bon. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak kerangka iblis yang melayang di laut dan semakin berat niat membunuh dan aura jahatnya. Namun, Lin Ming dan Seng Mei sama-sama individu dengan jiwa dewa yang sangat kuat. Aura jahat dan niat membunuh tidak mampu membangkitkan iblis hati mereka. Sebaliknya, keduanya menyebarkan kekuatan jiwa mereka, membentuk lapisan pelindung yang mengisolasi aura yang merusak hati dan pikiran. Mengikuti peta, mereka terbang sepanjang hari. Perlahan-lahan, semakin sedikit kerangka yang muncul di perairan laut. Dari tulang yang awalnya tumpang tindih, sekarang mereka bahkan tidak melihat satu kerangka pun dalam jarak 100 mil. Namun, meski jumlah kerangkanya lebih sedikit, niat membunuh dan permusuhan di udara menjadi lebih berat, seolah-olah ada kekuatan binatang laut purba yang tertidur di area ini. Kami akan segera tiba. Ritual jurang adalah inti dari Laut Kaisar Bon, dan semua kaisar iblis juga dimakamkan di wilayah inti. Karena tekanan dan medan gaya yang mereka tinggalkan setelah kematian mereka, kerangka iblis biasa tidak dapat mendekat. Inilah alasan mengapa selama ribuan mil terakhir tidak ada satupun kerangka, dan sebaliknya niat membunuh dan permusuhan di udara menjadi semakin kuat. Lin Ming mengangguk. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Di ujung penglihatannya, dia bisa melihat pusaran berwarna kuning. Pusaran ini tidak besar tapi berputar dengan cepat. Meski berputar begitu cepat, namun hening, seperti hantu. Sejumlah besar air laut tertelan di dalamnya, seolah-olah ada dunia lain di dalam pusaran tersebut. Lin Ming tahu bahwa ini adalah tujuan mereka. Area di mana pusaran ini mengarah adalah lokasi yang dijelaskan dalam slip giok di mana ritual jurang akan diadakan. Bab 2173, Setan Pagoda Hitam. Astaga, astaga, dua gumpalan air raksasa meletus di Laut Kaisar Bon yang berwarna kuning berlumpur. Lin Ming dan Seng Mei terbang ke Laut Kaisar Bon di pintu masuk uji coba peleburan ritual jurang. Sepanjang jalan, Lin Ming merasakan kekuatan robek yang kuat melewatinya. Lingkungan sekitar mulai berubah dengan cepat. Lin Ming tahu bahwa dia sedang melewati susunan transmisi dan dengan cepat memegang tangan Seng Mei untuk menghindari mereka dipisahkan oleh kekuatan robek dari susunan transmisi. Kekuatan sobek ini semakin kuat dan kuat. Meskipun Seng Mei dan Lin Ming memiliki jiwa dewa yang tangguh, mustahil bagi mereka untuk kebal terhadap kekuatan robekan brutal semacam ini. Tapi, saat Lin Ming merasakan kekuatan badai ini, dia diam-diam tercengang. Jika jurang maut di tingkat Empyrean atau di bawahnya memasukinya, jiwa mereka akan hancur dan terkoyak oleh kekuatan besar dan mereka akan binasa bahkan sebelum mereka berhasil mencapai ujung lain dari susunan transmisi. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh eselon tertinggi alam mistik di seluruh alam semesta. Belum lagi medan kekuatan kaisar yang berkumpul di alam mistik ini, hanya saja badai luar angkasa di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang ada di 33 surga. Ruang di sini sangat stabil, tetapi pada saat yang sama, setelah hancur, badai yang meletus akan menjadi ratusan kali lebih mengerikan. Adegan disorientasi semacam ini berlanjut hingga jangka waktu yang tidak diketahui. Lin Ming merasakan tubuhnya menjadi ringan dan pada saat berikutnya dia tiba di ruang yang aneh. Karena jiwa ilahi mereka yang kuat, saat mereka keluar dari susunan transmisi, mereka segera menghilangkan rasa pusing mereka untuk melihat dengan jelas pemandangan di depan mereka. Di tengah ruang ini ada jalan yang luas dan tak berujung. Jalan ini diselimuti kabut kelabu yang tampak stagnan, membawa aura keheningan yang mematikan. Di kedua sisi jalan ini terdapat pagoda besar yang menjulang tinggi. Setiap pagoda tingginya 1000 kaki dan berdiri tegak seperti monumen hitam. Lin Ming menatap salah satu pagoda ini. Pagoda ini memiliki 12 lantai dan gerbang setinggi 100 kaki. Gerbangnya tertutup rapat dan relief Dewa Iblis berkepala 3 dan berlengan 6 terukir di dalamnya. Iblis ini menggigit pedang iblis. Dari balik gerbang besar, Lin Ming samar-samar bisa merasakan aura misterius dan luar biasa tersegel di dalamnya, yang membuat hati terkejut. Apakah ini kuburan para kaisar iblis besar yang meninggal di zaman kuno 100 miliar tahun yang lalu? Lin Ming tiba-tiba bertanya sambil lalu. Ada begitu banyak pagoda setan, bisakah masing-masing makam itu menjadi makam seorang kaisar iblis? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia bisa merasakan Magic Cube tiba-tiba mulai bergetar dari dalam dunia batinnya. Lin Ming terkejut. Kubus ajaib, apa itu? Pikiran Seng Mei terhubung dengan pikiran Lin Ming. Dia melihat ke arahnya. Kemudian, dengan pikiran, Lin Ming memanggil medan kekuatan nenek moyang yang menghalangi ruang sekitarnya. Dia melambaikan tangannya dan Magic Cube abu-abu gelap muncul di dunia, perlahan berputar di atas telapak tangannya. Kubus ajaib. Setelah menemani Lin Ming beberapa tahun terakhir ini, Seng Mei sudah mengetahui nama yang diberikan Lin Ming pada Magic Cube.
Dia juga mengingat mitos batu kehidupan kekal yang diwariskan di antara para spirita. Magic Cube bergetar lembut tadi. Untuk sesaat, itu memancarkan aura aneh. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat ini. Pada saat ini, Lin Ming merasakan Magic Cube di tangannya sedikit memanas. Hal ini membuatnya semakin waspada, karena Jiwer bersembunyi di ruang Magic Cube. Lin Ming merasa bahwa ruang Magic Cube adalah tempat teraman. Karena itu, dia menyembunyikan Jiwer di dalam dan menyuruh Ruby menjaganya. Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, ekspresi bijaksana melintas di wajah Seng Mei. Menurut slip giok makam Dewa Iblis, ada banyak kaisar iblis kuno yang dimakamkan di sini. Setelah mereka mati, sisa jiwa mereka juga tetap berada di sini selamanya tanpa dihancurkan. Mungkinkah Magic Cube bereaksi karena beresonansi dengan aura jiwa yang kuat ini? Spekulasi Seng Mei masuk akal. Faktanya, karena kubus ajaib adalah alat ilahi terhebat dalam aspek jiwa, ia bisa saja tiba-tiba bersemangat saat bertemu dengan begitu banyak jiwa yang tangguh. Namun, Kaisar Iblis kuno ini terlalu menakjubkan. Bahkan satu jiwa yang tersisa pun akan terlalu sulit untuk dihadapi. Tapi apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Lin Ming menyingkirkan Magic Cube dan menurunkan medan kekuatan nenek moyang yang terisolasi. Tapi saat Lin Ming menghilangkan medan kekuatan sang nenek, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari luar. Kamu. Raungan mengerikan memenuhi udara dan bergema di angkasa. Raungan ini membuat telinga kesemutan karena mati rasa. Hahaha, tak disangka makanan lezat seperti itu telah sampai ke rumahku sekali lagi. Suara gila dan gila bergema. Yang diucapkan suara ini adalah bahasa jurang kuno. Jika bukan karena Lin Ming mendapatkan banyak kenangan kelaparan, dia tidak akan bisa memahaminya. Apa? Lin Ming dilanda panik. Dia awalnya mengira bahwa Kaisar Iblis kuno di sini semuanya telah mati dan tidak pernah menyangka akan ada Kaisar Iblis kuno yang mengeluarkan raungan brutal seperti itu. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tombak naga hitam. Dan saat ini, tidak terlalu jauh, dia melihat pagoda 12 tingkat memancarkan kilatan cahaya hitam redup. Gudong. Dengan suara keras, gerbang depan pagoda bergetar hebat. Dari balik gerbang besar, suara gemuruh yang keras bergema. Ini adalah suara rantai tebal yang diseret ke tanah, seolah-olah ada binatang purba yang terbungkus rantai ingin segera keluar. Ini adalah raja dari ras iblis kuno. Lin Ming melihat gerbang pagoda hitam yang bergetar hebat dan kekuatan tumbukan luar biasa yang sepertinya menyerangnya seperti bintang jatuh. Getarannya semakin dahsyat, seolah pintu akan didobrak. Namun, pada saat itu, relief iblis di gerbang mulai bersinar. Mata relief iblis memancarkan cahaya merah darah dan rune rumit yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di atas relief itu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, tangisan menyedihkan terdengar dari balik gerbang. Ah, Kaisar Iblis kuno itu sepertinya mengalami penindasan yang menyakitkan. Dia berjuang keras dan meraung. Kemudian, tanda di gerbang menyala sekali lagi dan raungannya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya berubah menjadi kutukan kebencian. Akhirnya, bahkan kutukan itu mereda dan seluruh pagoda hitam kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selingan kecil ini menyebabkan jantung Lin Ming berdetak kencang. Dia menatap relief iblis di gerbang pagoda dan sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Gaya relief iblis serta teknik ukirannya benar-benar mirip dengan apa yang dia lihat di gua bawah tanah. Satu-satunya perbedaan adalah di dalam gua bawah tanah, relief iblis memiliki peti mati perunggu di mulutnya. Tapi, relief iblis di pagoda hitam malah memegang pedang iblis di mulutnya. Pagoda hitam dan gua bawah tanah memiliki relief setan yang serupa. Tapi, satu digunakan untuk memurnikan tulang iblis dan yang lainnya digunakan untuk menyegel iblis. Dengan pemandangan seperti itu, mau tidak mau orang akan menghasilkan beberapa asosiasi. Apa yang kamu pikirkan? Lin Ming bertanya pada Seng Mei sambil terus mengamati bantuan iblis. Seng Mei berkata, saya telah memikirkan banyak hal, tetapi tidak ada satupun yang bagus. Peti mati perunggu kuno berisi darah, iblis terkunci di pagoda hitam, hal-hal ini menyebabkan Seng Mei merasa seolah-olah ada sesuatu yang berdarah dan mengerikan yang tersembunyi di kegelapan. Ini bukan pertama kalinya makam Dewa Iblis dibuka, tapi hal-hal yang dilihatnya ini belum tercatat di slip giok makam Dewa Iblis. Hanya dengan masuk jauh ke dalam makam Dewa Iblis seseorang dapat melihat pemandangan seperti itu. Mari kita lanjutkan. Kita sudah sampai sejauh ini. Meskipun Kaisar Iblis tak tertandingi dari zaman kuno dimakamkan di sini, yang tersisa hanyalah sisa jiwa mereka. Bahkan jika salah satu dari mereka berhasil membebaskan diri, kita masih bisa melawan mereka. Lin Ming hari ini bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Ia bukan lagi generasi muda yang jenius, melainkan salah satu karakter yang benar-benar berdiri di level tertinggi alam semesta. Bahkan jika mereka adalah Kaisar Iblis kuno, masih mustahil bagi mereka untuk melampaui Divinity. Dan bahkan jika mereka berada pada batas keilahian sejati, setelah mati selama bertahun-tahun dan hanya memiliki sisa jiwa dan kemauan yang tersisa, kekuatan mereka pasti akan terbatas. Lin Ming memiliki keyakinan penuh dia bisa menghadapi semua penantang yang masuk. Lin Ming dan Seng Mei mendorong ke depan. Di pinggir jalan, pagoda iblis muncul satu demi satu. Beberapa pagoda iblis sangat tenang, bahkan memancarkan aura keheningan yang mematikan, seolah-olah itu adalah kuburan kuno yang tidak pernah dipindahkan selama-lamanya. Tetapi beberapa pagoda setan mulai mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi saat Lin Ming dan Seng Mei mendekat. Daging dan darah.
Daging dan darah segar. Aku, berikan padaku. Suara-suara ini dipenuhi dengan kegilaan, kesepian, keputusasaan, dan permusuhan serta kebencian. Mereka sepertinya sama sekali tidak mirip dengan suara pembangkit tenaga listrik kuno yang tiada taranya, melainkan seperti hantu kelaparan yang menjadi gila. Dalam kesan Lin Ming, bahkan jika pembangkit tenaga listrik kuno yang tak tertandingi ini adalah bagian dari ras iblis yang kejam dan biadab, mereka masih akan mengungkapkan aura agung dan agung dari seorang kaisar agung begitu mereka memperoleh kekuatan absolut, mereka tidak akan menyerupai binatang gila dan hantu kelaparan. Mungkin mereka yang disegel di pagoda hitam sama sekali bukan kaisar ras iblis kuno, tapi beberapa jiwa jahat dan bejat. Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming. Itu juga satu-satunya tebakannya. Bab 2174, Altar Gelap. Berbagai petunjuk dan jejak tersebar di seluruh makam Dewa Setan menyebabkan Lin Ming membentuk segala macam kecurigaan di benaknya. Mengenai apakah kecurigaannya benar, dia harus melihat dengan matanya sendiri untuk mengetahuinya. Tapi saat ini, Lin Ming menemukan bahwa Seng Mei telah memperlambat langkahnya. Dia berbalik untuk melihat Seng Mei dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa kamu baik-baik saja? Tindakan Seng Mei membuat Lin Ming terkejut. Meskipun kuburan bawah tanah ini dipenuhi dengan medan kekuatan kaisar dan tekanan jiwa, dengan budidayanya dia seharusnya lebih dari mampu menahannya. Ada yang aneh. Kupikir lautan spiritualku baru saja disentuh oleh sesuatu, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilku, tetapi ketika aku mencoba merasakannya lebih hati-hati, aku tidak dapat menemukan apapun. Seng Mei menggenggam dadanya, dengan hati-hati menyebarkan akal sehatnya ke sekelilingnya. Namun, perasaan itu sudah hilang. Ketika lautan spiritualnya disentuh, itu adalah sentuhan yang sangat ringan. Tapi, kekuatan jiwa Seng Mei sudah sangat kuat, jadi mustahil baginya untuk salah mengira perasaan ini. Itu benar-benar terjadi. Sesuatu menyentuh lautan spiritualmu, Lin Ming berkata, terkejut. Dia juga tidak tahu alasannya. Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan ke depan. Jika aku merasakan perasaan ini lagi, aku seharusnya bisa memahami lebih banyak hal tentangnya. Saat Seng Mei berbicara, kabut di depan mereka mulai bergetar lembut. Kabut terpisah dan sosok gelap perlahan muncul. Ini adalah monster mirip gurita dengan 6 anggota badan yang tebal, dan tubuh lembut dan basah yang ditutupi bintik-bintik hijau. Monster itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar hingga memperlihatkan deretan taringnya yang tajam dan lebat. Lebih banyak makhluk hidup. Ada beberapa yang datang sebelumnya tetapi saya tidak berhasil menangkap satupun. Sekarang, kamu semua milikku. Monster itu berbicara dalam bahasa jurang kuno. Mata hijaunya yang aneh menatap lurus ke arah Seng Mei saat air liur mulai keluar dari rahangnya. Seorang wanita dengan garis keturunan murni, jenis makanan terbaik, hahaha. Monster itu terkekeh dan melemparkan dirinya ke Lin Ming dan Seng Mei. Kulit Lin Ming berubah sedingin es. Dia mengambil langkah ke depan dan mengulurkan tombak naga hitam. Peng, kekuatan Lin Ming melonjak dan ledakan liar terbentuk di atas ujung tombak naga hitam. Kabut di sekitarnya mulai bergejolak seperti badai. Setan tentakel hijau berteriak kesakitan. Itu terpukul oleh kekuatan besar Lin Ming dan salah satu tentakelnya terputus. Monster itu ketakutan. Tidak pernah terpikir bahwa Lin Ming yang hanya memiliki budidaya tingkat Empyrean akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sekarang ia takut. Kemudian, ia berbalik dan lari. Tapi Lin Ming tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Dia melangkah maju, tubuhnya bergerak seperti hantu dan dewa saat dia langsung muncul di depan iblis itu. Ya, tombak naga hitam menebas ke bawah. Seperti sabit, cahaya tombak merah darah yang tak terhentikan membelah monster itu menjadi dua. Engah. Darah menghujani. Darah ini sangat kental dan warnanya hampir hitam pekat, seperti darah yang ada di peti mati perunggu kuno setelah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat darah hitam memercik, segumpal sisa jiwa muncul, sepertinya ingin melarikan diri. Tinju Lin Ming pecah. Jiwa yang tersisa meledak dan berubah menjadi kekuatan dewa iblis yang mulai menghilang perlahan. Lin Ming melambaikan tangannya, memanggil hukum menelan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa yang tersisa ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming telah menyerap banyak kekuatan dewa iblis. Itu sudah cukup baginya untuk mencapai batas seorang Empyrean. Namun, memiliki energi yang cukup hanyalah salah satu bagian dari persamaan, dia membutuhkan cukup waktu untuk mencernanya. Lin Ming perlu mengasingkan diri selama beberapa lusin tahun untuk terus menembus batas Empyrean. Tapi, dia tidak punya waktu. Mungkin monster tadi terbentuk dari energi neraka yang berdarah di sini dan sisa jiwa dari beberapa kaisar iblis kuno. Lin Ming menyingkirkan tombak naga hitam dan melirik darah hitam yang tersebar di tanah. Meskipun kaisar dari ras iblis kuno sangat kuat, setelah berevolusi menjadi monster darah yang aneh, kekuatan mereka hanya sebanding dengan dewa sejati yang paling lemah. Ayo lanjutkan. Saya ingin tahu apakah kita akan bertemu dengan dewa sejati yang masih hidup dari aliansi banjir atau aliansi dalam di sini. Setelah menyebutkan jurang maut tingkat empir dari aliansi dalam yang mati, Seng Mei merasakan awan gelap di hatinya menjadi semakin tebal. Bahkan sekarang, dia dan Lin Ming masih tidak tahu mengapa semua jurang maut itu mati. Saat mereka bergerak maju, mereka bertemu dengan beberapa monster darah lagi di sepanjang jalan. Semua monster ini memiliki sisa jiwa iblis kuno. Tampaknya di dalam laut Kaisar Bon, hanya iblis terkuat yang disegel di pagoda hitam.
Yang lebih lemah tersebar ke segala arah dan beberapa dari mereka akhirnya membentuk mayat setan ini. Lin Ming dan Zheng Mei adalah kesatuan kekuatan demi kekuatan, mereka adalah kekuatan yang tak tertahankan saat mereka bergerak maju. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka berjalan ke depan, tetapi suatu saat, sebuah sungai besar berwarna kuning berlumpur muncul di depan mereka. Sungai itu bergemuruh dengan ombak yang besar, namun tidak mengeluarkan satupun suara gemericik air. Dengan keheningan mematikan yang mengerikan, perasaan aneh ini menyebabkan Lin Ming dan Zheng Mei menghentikan langkah mereka. Sungai luas yang tenang dan mematikan ini mengingatkan Lin Ming pada sungai Yellow Springs yang terkenal. Jalan antara pagoda iblis melintasi sungai, seperti pelangi hitam dan merah. Lin Ming dan Zheng Mei melangkah ke atas sungai, terbang di bawah pelangi. Air sungai berwarna kuning tua, seolah-olah akan melarutkan daging dan darah yang jatuh ke dalamnya. Lin Ming dan Zheng Mei tidak tahu berapa lama mereka terbang, tapi akhirnya mereka melewati sungai untuk mencapai pantai seberang. Dalam legenda dunia fana, tepi lain sungai mata air kuning dipenuhi dengan kehidupan dan warna-warna cerah, bunga-bunga dari segala warna. Namun di sini, di seberang sungai masih tandus dan tandus. Ada sesuatu di depan kita. Hati Zheng Mei bergerak dan dia mengirimkan transmisi suara kepada Lin Ming. Lin Ming menyipitkan matanya. Melalui kabut abu-abu terang, dia bisa melihat bayangan samar di ujung pandangannya. Saat dia menyelidiki lebih jauh dengan akal sehatnya, dia bisa melihat sebuah altar hitam. Dan tidak terlalu jauh dari altar hitam itu ada 5 altar serupa. Keenam altar membentuk bintang bersisi 6, dan setiap altar berada di ujung salah satu titik bintang. Dan di sekitar altar ini berdiri 3 pagoda setan. Pagoda iblis disusun dalam pola zigzag di sekitar altar hitam, semuanya sangat berjauhan satu sama lain. Pagoda iblis ini semuanya lebih tinggi dari yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Sepanjang jalan ke sini, pagoda iblis yang dilihat Lin Ming memiliki 12 level, 15 level, dan 18 level sudah menjadi batasnya. Tapi pagoda iblis di depannya masing-masing memiliki 30 level atau lebih. Ketiga pagoda ini masing-masing memiliki 30 tingkat, 33 tingkat, dan 36 tingkat. Gerbang hitam di dasar pagoda iblis juga jauh lebih besar. Pada saat yang sama, gerbangnya juga diukir dengan relief setan. Meski desain reliefnya serupa, namun ukirannya jelas dipenuhi kekuatan yang jauh lebih besar. Hanya dengan melihat mereka, seseorang merasa seolah-olah jiwa mereka akan ditelan, seolah-olah semua relief iblis itu hidup. Akankah Kaisar Iblis kuno juga dimakamkan di 3 pagoda yang sangat tinggi ini? Seharusnya, penguasa makam Dewa Iblis yang dikuburkan di sini, kan? Jika tinggi sebuah pagoda sebanding dengan kekuatan iblis yang tersegel di dalamnya, maka semakin tinggi pagoda tersebut, semakin kuat iblis tersebut. Jika demikian, maka ketiga pagoda iblis ini berada pada tingkat yang sangat berbeda dari ratusan pagoda iblis yang dia lihat dalam perjalanan ke sini. Tiba-tiba bertambah lebih dari 10 tingkat, pagoda baru ini tingginya hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jika demikian, mungkinkah ratusan pagoda yang dia lihat sebelumnya telah menguburkan Kaisar Iblis tingkat dewa sejati kuno dalam kurun waktu 100 miliar tahun? Dan untuk ketiga pagoda yang sangat tinggi ini, sebenarnya berisi keberadaan yang melampaui keilahian. The Dark Abyss memiliki sejarah 100 miliar tahun. Jika dikatakan bahwa 3 jurang tingkat Beyond Divinity lahir pada suatu waktu, maka Lin Ming tidak akan terkejut, dan malah berpikir bahwa jumlah ini tidak tinggi sama sekali. Bagaimanapun juga, ras Dewa Primal telah menghasilkan 2 eksistensi tingkat Beyond Divinity. Lin Ming, Zheng Mei menatap altar dan pagoda tinggi ini. Dia berkata dengan transmisi suara lembut, saat kami sampai di altar ini, saya merasakan perasaan pemanggilan muncul lagi. Oh, pikiran Lin Ming bergerak. Jika seperti yang dia pikirkan, maka 6 altar inilah yang menjadi tempat berlangsungnya ritual jurang. 6 altar masing-masing secara terpisah mewakili 6 buku upacara-upacara. Jurang-jurang yang berkumpul di makam Dewa Iblis semuanya bermimpi bahwa suatu hari mereka bisa melewati ritual jurang dan menjadi jurang maut tingkat totem. Rencana awal Lin Ming di sini adalah melaksanakan ritual jurang. Namun hari ini, ketika dia berdiri di depan ke-6 altar ini dan memandangi darah korban hitam pekat di altar dan sejumlah besar energi darah neraka yang terkandung di dalamnya, dia mulai ragu-ragu. Dia dan Zheng Mei telah membawa 3 buku upacara-upacara ke langkah terakhir ini, sepertinya keputusan mereka untuk melanjutkan sudah dibuat untuk mereka. Bagaimanapun, apakah itu Lin Ming atau Zheng Mei, mereka masing-masing yakin bahwa mereka bisa melewati ritual jurang. Jika mereka tidak bisa lulus ujian ini, kemungkinan besar tidak ada jurang maut lain yang bisa lulus. Namun, memperoleh segala sesuatu seperti ini nampaknya terlalu sederhana. Dan dengan semua firasat buruk yang mereka lihat sebelum ini, Lin Ming dan Zheng Mei tentu saja tidak akan sembarangan bergegas ke altar. Perasaan Zheng Mei yang tidak bisa dijelaskan dan pemukulan Magic Cube menyebabkan Lin Ming meningkatkan kewaspadaannya. Saat dia merasakan kubus ajaib di dunia batinnya, dia bisa merasakannya bergetar samar. Namun dalam perjalanannya, dia masih belum menemukan alasan mengapa Magic Cube bisa bersemangat dan mulai berdenyut. Kita telah sampai sejauh ini namun belum menemui jurang maut tingkat ketuhanan sejati lainnya. Kata Lin Ming, suaranya suram. Apakah semua jurang ini telah mati? Jika ya, bagaimana mereka bisa mati? Kemana perginya Deep Child? Jurang misterius dan tak terduga itu selalu menimbulkan rasa takut di Lin Ming. Bahkan putra mahkota banjir besar yang sangat angkuh dan sombong pun takut pada Deep Child.
Namun, jurang semacam ini telah lenyap saat memasuki makam Dewa Iblis. Lin Ming belum melihatnya di gua bawah tanah dan dia bahkan tidak memiliki buku upacara-upacara. Jadi, kemana dia pergi? Jika seseorang memberitahunya bahwa Deep Child binasa di suatu tempat, Lin Ming tidak akan mempercayai mereka sama sekali. Lin Ming bahkan berpikir bahwa Deep Child memiliki hubungan dengan Kaisar Jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Kata Seng Mei, sedikit tidak yakin. Berbagai tanda yang mereka lihat di makam Dewa Iblis menunjukkan bahwa semua yang mereka lakukan terbungkus dalam rencana yang mengerikan. Tapi mereka masih datang ke sini. Ketika datangnya kiamat menimpa mereka, mereka didorong ke posisi ini dan tidak dapat lagi menghindarinya. Mereka hanya bisa menyambut rencana ini dan menghadapinya secara langsung. Lin Ming berpikir sejenak. Saat ini, dia masih belum bisa memutuskan. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara lembut dan ilmiah bergema dari belakang mereka. Kalian berdua sudah sampai sejauh ini, jadi kenapa kalian belum naik? Pikiran Lin Ming dingin. Dia membalikkan badannya, tombak naga hitam menangis sambil melonjak. Bab 2175, Cahaya Altar Setan. Saat suara ini tiba-tiba bergema, apakah itu Lin Ming atau Seng Mei, keduanya jelas ingat siapa orang itu. Suara ini datang dari Deep Child. Lin Ming berbalik, tombak naga hitamnya miring di depannya. Abisal lapis baja ungu yang menjulang tinggi terbang tinggi di udara 100 kaki jauhnya, tangannya tergenggam di depannya, menatap Lin Ming dan Seng Mei dari posisi memerintah. Suara Deep Child terdengar menenangkan dan menarik, sama sekali tidak terdengar seperti suara jurang, melainkan seorang pria yang rendah hati dan sopan dari ras 33 surga. Setelah mendengarnya, seseorang bahkan merasa bahwa ini adalah suara yang nyaman. Banjir hitam belum datang. Lalu, dia dieliminasi oleh kalian berdua. Deep Child memandang Lin Ming dan Seng Mei, tatapannya penuh makna. Mendengarkan kata-kata ini, kulit Lin Ming menjadi gelap. Anak dalam ini sudah menduga bahwa dia dan Seng Mei telah membunuh putra mahkota banjir besar. Kenyataannya adalah hal ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Sebaliknya, poin kuncinya adalah Deep Child benar-benar tenang dan tenang saat dia membuat tebakan ini, seolah-olah itu adalah masalah sepele. Dengan kata lain, ini berarti kekuatan Deep Child jauh melebihi kekuatan putra mahkota banjir besar. Pada saat mereka membunuh putra mahkota banjir besar, Lin Ming telah memberikan segalanya dengan dukungan Seng Mei untuk menampilkan kekuatan penuh dari 9 revolusi teratai merah. Namun, saat menghadapi Deep Child, Lin Ming kurang yakin bahwa dia akan muncul sebagai pemenang. Tetua ke-9, bisakah kamu menyingkirkan tombakmu? Kata Deep Child sambil tersenyum. Dia melanjutkan, serta suster magang junior di sini, kenapa kamu bahkan mengeluarkan pedangmu? Dari yang kuingat, hubunganmu dengan tetua ke-9 tidak terlalu baik. Benar sekali, bukankah Anda sangat menentang pernikahan paksa ini? Dan sekarang kamu tiba-tiba berdiri di sisi yang sama dengannya dan mengarahkan pedang ke arahku tanpa ragu-ragu. Mungkinkah kamu dan tetua ke-9 telah mengembangkan perasaan rahasia satu sama lain selama bertahun-tahun di makam Dewa Iblis, dan bahkan telah berkultivasi ganda satu sama lain? Suara Deep Child membawa nada mengejek yang ringan. Namun, ejekan ini tidak menimbulkan riak apapun di ekspresi Seng Mei. Sebaliknya, dia menghela nafas lega dalam hati. Dari apa yang dikatakan Deep Child, dia sepertinya tidak mengetahui identitas asli Lin Ming. Mungkinkah, kamu takut kakak magang seniormu akan mencuri buku upacara-upacaramu? Deep Child melangkah maju, satu kaki pada satu waktu. Dia perlahan mengulurkan tangan seolah ingin mendorong pedang Seng Mei. Melihat tangan Deep Child terulur, Seng Mei memutar pedang tulangnya dan mengangkatnya. Ujung pedang bersinar dengan cahaya dingin, memaksa tangan Deep Child mundur. Jika kamu sangat menginginkan buku upacara-upacara maka aku akan memberikannya kepadamu. Dari awal hingga akhir, sejak Deep Child memasuki makam Dewa Iblis, dia tidak pernah bertarung memperebutkan buku ritual upacara. Seng Mei sangat menyadari bahwa Deep Child adalah salah satu bawahan Kaisar Jiwa yang terpercaya dan Kaisar Jiwa lebih mempercayainya daripada dirinya sendiri. Jika dia ingin bersaing untuk mendapatkan kualifikasi membawa buku upacara, maka orang yang membawa buku kejahatan ke sini mungkin bukan dia. Selain itu, di makam Dewa Iblis, selain buku kejahatannya, ada juga buku Eon milik Lin Ming dan buku Neter milik putra mahkota banjir besar. Deep Child juga tampaknya tidak tertarik pada dua buku upacara-upacara ini. Setelah dia memasuki makam Dewa Iblis, dia sepertinya menghilang tanpa jejak, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dengan semua petunjuk aneh yang beredar, bagaimana mungkin Seng Mei tidak mencurigainya? Saat Seng Mei berbicara, dia mengeluarkan kitab kejahatan tanpa ragu-ragu. Lalu, tanpa melihat sekilas, dia melemparkannya ke arah Deep Child. Astaga, Seng Mei menuangkan sejumlah besar energi ke dalam kitab kejahatan kuno. Ia terbang menuju Deep Child seperti bintang jatuh. Anak dalam tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan medan gaya yang sangat terkompresi muncul di telapak tangannya. Dengan dengungan samar, Book of Evil yang terbang dengan cepat sepertinya menghadapi perlawanan yang luar biasa, kecepatannya menurun dengan cepat. Kemudian, benda itu berhenti sepenuhnya dan dengan ringan jatuh ke telapak tangan Deep Child. Suster junior magang, kamu masih sombong seperti biasanya. Deep Child sepertinya tidak terlalu peduli sama sekali. Dia mengambil kitab kejahatan dan dengan santai membuka halaman-halamannya, membacanya seperti manusia fana yang sedang membaca novel.
Ini adalah harta yang sangat berharga namun suster junior magang sepertinya tidak menginginkannya, dan memberikannya kepadaku dengan begitu mudah. Seng Mei tidak menjawab. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Deep Child selanjutnya, dan apakah dia akan melangkah ke altar gelap dan menerima baptisan ritual jurang. Belum lagi Seng Mei masih belum mengetahui apakah ritual jurang itu jebakan atau bukan, ia perlu memastikan apakah seseorang membutuhkan pelindung jika memilih menjalani baptisan ritual jurang. Jika tidak, ketika seseorang sedang menjalani ritual jurang, apa yang akan terjadi jika seseorang mengalami serangan dalam kondisi yang tidak diketahui apapun yang mereka alami? Mereka mungkin membalikkan meridiannya, menyebabkan ritual jurang gagal seketika. Jika itu terjadi, apakah mereka akan langsung mati? Dengan semua keadaan yang tidak pasti ini, bagaimana mungkin Seng Mei dan Lin Ming dapat melakukan ritual jurang dengan kehadiran Deep Child? Jika benar-benar tidak ada masalah dengan apapun, maka Lin Ming masih memiliki 2 buku upacara-upacara bersamanya. Jadi, kehilangan kitab kejahatan adalah kerugian yang bisa diterima. Sepertinya suster junior magang sangat mewaspadaiku. Kata anak dalam. Dengan kitab kejahatan di tangannya, dia melangkah ke altar yang gelap. Pada saat ini, Lin Ming dan Seng Mei mengunci akal sehat mereka pada setiap tindakan dan gerakan Deep Child. Deep Child melangkah ke tengah altar jurang yang gelap, dia mengulurkan tangannya ke hadapannya dan kitab kejahatan perlahan melayang tinggi ke udara dan mulai berputar di atas kepalanya. Kitab kejahatan yang menyeramkan dan kuno terbuka, halaman-halamannya dibalik satu persatu. Lapisan rune hukum mulai berputar di udara, mekar dengan lampu hitam dan merah. Deep Child menutup matanya, tubuhnya melayang tinggi di udara, seluruhnya basah kuyup oleh cahaya buku kuno. Wajahnya dipenuhi kegilaan yang memabukkan, seolah dia sedang menikmati hal yang paling menyenangkan di dunia. Dan saat ini, tanah di bawah kaki Lin Ming dan Seng Mei mulai sedikit bergetar. Gelombang kejut yang tiba-tiba meletus dari Deep Child, bertiup ke segala arah. Untuk sementara waktu, kabut yang menyelimuti alam mistik di bawah laut Kaisar Bon terguncang oleh gelombang kejut dan berubah menjadi kekuatan murni Dewa Iblis yang mulai berkumpul menuju altar gelap tempat Deep Child berada. Lingkungan sekitar menjadi cerah setelah kabut menghilang. Saat ini, dari ujung lain sungai Yellow Springs, 3 lampu abu-abu terbang ke arah mereka. Ketiga pancaran cahaya ini seperti 3 jembatan dewa, melintasi kehampaan ruang dan waktu untuk sampai di atas altar yang gelap. Deep Child membuka mulutnya, menelan ketiga berkas cahaya ini sepenuhnya. Pada saat ini, Lin Ming dapat dengan jelas melihat asal-usul ketiga berkas cahaya ini. Mereka datang dari 3 pagoda iblis di seberang sungai mata air kuning. Cahaya berkumpul di puncak pagoda iblis, mengalir ke bawah sebelum akhirnya keluar dari mulut relief iblis yang diukir di gerbang. Lin Ming menyelidiki dengan akal sehatnya dan menemukan bahwa ketinggian ketiga pagoda iblis ini masing-masing 12 tingkat, 15 tingkat, dan 15 tingkat. Saat cahaya ini diserap oleh Deep Child, matanya berubah menjadi ungu pucat. Suaranya tidak lagi menyenangkan dan menyejukkan, namun kini membawa nada gelap dan bermusuhan. Hahaha, betapa nyamannya, selama bertahun-tahun saya belum bisa menikmati kekuatan seperti itu. Kata-kata Deep Child menyebabkan hati Lin Ming dan Seng Mei menjadi dingin. Dia tidak menikmati kekuatan seperti itu selama bertahun-tahun. Apakah itu berarti dia menikmatinya sebelumnya? Deep Child mematahkan lehernya dan persendiannya mengeluarkan suara berderak yang meledak-ledak. Hanya dalam beberapa saat, tubuh fananya mulai tumbuh dengan mantap. Dia menjadi lebih tinggi dan lebih kuat dan otot-ototnya tampak seperti meledak dengan kekuatan. Kamu tidak mau datang dan mencobanya. Deep Child menjilat bibirnya, mata ungu hantunya mengarah ke Lin Ming dan Seng Mei. Lin Ming mengerutkan kening. Ini bukan ritual jurang. Setidaknya itu bukan ritual jurang yang dijelaskan dalam slip giok makam Dewa Iblis. Menurut informasi di slip giok makam Dewa Iblis, ritual jurang itu sangat berisiko, hampir mustahil berbahaya. Bahkan jika seorang jenius yang tiada taranya tahan terhadap baptisan ritual jurang, mereka masih memiliki 9 peluang kematian dan 1 peluang untuk bertahan hidup. Meskipun Lin Ming yakin dia bisa lulus ujian, dia percaya bahwa meskipun dia menjalaninya, itu tidak akan mudah sama sekali. Dia bahkan harus mengalami rasa sakit yang menyiksa dan tidak manusiawi. Tapi Deep Child sepertinya terlalu santai. Terlebih lagi, meskipun Deep Child telah mengaktifkan kitab kejahatan, kekuatan yang diserapnya tidak berasal dari kitab kejahatan. Lin Ming dengan jelas merasakan bahwa pada saat itu, Deep Child telah memutar rune formasi arai di tubuhnya, dan rune formasi arai ini telah menarik ketiga kekuatan ini ke arahnya. Hal ini menyebabkan Lin Ming curiga bahwa bahkan tanpa kitab kejahatan, Deep Child juga bisa menyerap kekuatan ini. Hehe, sebagian kamu benar. Ini memang bukan ritual jurang yang sebenarnya, namun bukan berarti tidak ada kaitannya dengan ritual jurang. Yang disebut ritual jurang adalah melangkah ke altar dan menolak baptisan energi dari banyak pagoda iblis. Setiap pagoda iblis memiliki sisa jiwa dan mayat kaisar ras iblis kuno yang tersegel di dalamnya. Tapi, bagaimana bisa begitu mudah menyerap kekuatan jiwa dan vitalitas darah seorang kaisar ras iblis kuno? Jadi, ketika menahan baptisan energi dari pagoda iblis, bahkan seorang jenius yang tiada taranya pun akan gagal jika potensinya kurang. Fondasi mereka akan hancur, meridian mereka akan tercabik-cabik, organ dan tulang mereka akan hancur dan mereka akan mati. Itulah mengapa ritual jurang memiliki angka kematian yang tinggi.
Tapi begitu seseorang melewatinya, mereka akan terlahir kembali, dan perlahan-lahan tumbuh menjadi salah satu dari 6 jurang maut tingkat totem yang besar. Dan apakah itu putra mahkota banjir besar atau aku, tak satu pun dari kami memiliki kemampuan untuk menahan ritual jurang maut. Perbedaan di antara kami adalah Black Float terlalu arogan dan sombong, dan kurang memahami seberapa dalam keahliannya. Dia ingin membawa kitab neter ke Laut Kaisar Bone untuk bunuh diri. Tapi aku tahu betapa mengerikannya ritual jurang itu sebenarnya. Jika saya benar-benar menjalani ritual jurang, maka yang akan saya temui hanyalah kematian karena ledakan. Nasib kematian karena ledakan adalah menjadi persembahan korban kepada Kaisar Laut Bone. Anda akan berubah menjadi kekuatan yang mengairi daratan dan ruang ini, menyebabkan alam mistik yaitu Laut Kaisar Bone menjadi semakin stabil, dan menyebabkan 360 pagoda iblis di sini menjadi jauh lebih menakutkan. Saya tidak memiliki kemampuan, tetapi Anda memilikinya. Jadi, ayolah, Anda akan mendapatkan kekuatan jurang tingkat totem. Di masa depan, kamu dapat memperluas Dark Abyssku dan menginjak-injak 33 surga, menghancurkan semua orang sebelum kamu. Anda dapat mengangkat ras jurang kami menjadi satu-satunya di alam semesta, penguasa alam semesta. Bab 2176, Wajah Berubah. Kata-kata Deep Child sangat menipu, bahkan terkesan benar. Paling tidak, mereka setuju dengan semua yang Lin Ming lihat sebelumnya. Meskipun banyak jenius yang memasuki makam Dewa Iblis adalah para elit surga, mereka juga pengorbanan. Mengenai hal ini, Deep Child berbicara dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Bagaimana dengan jurang yang lebih tinggi lainnya yang memasuki makam Dewa Iblis? Lin Ming bertanya tanpa ekspresi. Selain kalian berdua, sisanya telah meninggal. Deep Child mengangkat bahu, seolah ini tidak penting sama sekali. Lin Ming terdiam. Meskipun dia sudah memperkirakan hal ini akan terjadi, mendengarnya dari Deep Child secara pribadi masih menyebabkan rasa geli yang menyeramkan menjalar ke kulit kepalanya. Banyak jurang tingkat tinggi telah dibantai seluruhnya dan diubah menjadi pengorbanan. Bagaimana mereka mati? Bencana tak terduga meletus di makam Dewa Iblis dan Laut Kaisar Bone muncul lebih dulu. Energi dari letusan tersebut terlalu besar dan terlepas dari ikatan formasi susunan, yang kemudian berubah menjadi gelombang setan. Kemudian, semua jurang maut yang ditarik oleh Laut Kaisar Bone ditelan, sehingga menghasilkan hasil seperti itu. Deep Child dengan sederhana menyatakan, lalu kenapa kamu belum mati? Saya memasuki Laut Kaisar Bone sebelumnya, sebelum muncul. Anda mungkin telah menyadari bahwa saya memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan alam mistik Kaisar Laut Bone ini, itulah sebabnya saya bisa memasuki alam mistik ini. Adapun insiden yang melibatkan letusan gelombang setan secara tiba-tiba, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah peristiwa yang disesalkan. Deep Child terbuka dengan kata-katanya. Apa yang dia katakan adalah dia tidak membutuhkan kitab kejahatan untuk menyerap kekuatan 3 pagoda iblis. Apa yang kamu katakan tidak salah, tapi, apakah kamu yakin apa yang disebut gelombang setan itu hanya sebuah kecelakaan? Lin Ming bertanya balik. Deep Child dengan dingin mencibir dan berkata dengan nada meremehkan. Apakah kamu perlu terlibat denganku? Apakah visimu berada pada level yang sama dengan pengorbanan itu? Kamu benar, kurasa aku baru saja kehilangan diriku sejenak. Lin Ming dengan lembut tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar konsesi dalam nada Lin Ming, Deep Child tersenyum. Lalu apa yang masih kamu ragukan? Ayo, maju dan tahan ujian ritual jurang makam Dewa Iblis dan jadilah jurang maut tingkat totem. Di masa depan, Dark Abyss akan berperang di 33 surga. Begitu ras kami menjadi satu-satunya penguasa alam semesta, kebaikan Anda juga akan diakui dan nama Anda diturunkan selama 100 miliar tahun. Di masa depan, Anda dapat mengendalikan sekte Eon kuno selama puluhan miliar tahun, berdiri di ketinggian yang sama dengan Deep and Float. Kamu bahkan bisa melampaui mereka untuk menjadi raja jurang maut. Kata-kata Deep Child agak hiruk-pikuk dan membuat demam. Dia tidak tahu identitas sebenarnya Lin Ming sama sekali, tapi malah menantikan adegan pencapaiannya di masa depan. Dia tampak seperti jurang fanatik yang darahnya mendidih karena keinginan untuk membunuh. Tapi menghadapi desakan Deep Child yang penuh semangat, Lin Ming masih tetap bergeming. Lin Ming berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Seng Mei juga berdiri di belakang Lin Ming, tanpa ekspresi di wajahnya. Melihat respon Lin Ming dan Seng Mei, kulit Deep Child menjadi gelap. Apa kamu khawatir akan dijadikan korban oleh makam Dewa Iblis? Saya mengakui bahwa selama bertahun-tahun, agar makam Dewa Iblis dapat mempertahankan revolusinya serta mengumpulkan sejumlah besar energi untuk ditanamkan kepada penantang uji coba melalui ritual jurang, diperlukan banyak pengorbanan. Namun Anda tidak berada pada level yang sama dengan yang lain. Di masa depan, Anda akan dapat terus menjadi jurang maut tingkat totem, dan dengan bakat alami tetua ke-9, Anda juga dapat melangkah lebih jauh dari itu. Tidak peduli betapa kejamnya aturan makam Dewa Iblis, tidak akan pernah ada orang jenius yang tiada taraf seperti kalian berdua sebagai korban. Itu terlalu boros. Peraturan yang kejam hanya kejam terhadap yang lemah. Selama Anda adalah pembangkit tenaga listrik maka Anda dapat menikmati manfaat tak terbatas yang dihasilkan oleh aturan ini. Saat Deep Child berbicara di sini, dia sepertinya perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Tapi saat ini, mata Lin Ming mengarah ke atas. Dia mengangkat slip giok makam Dewa Iblis dan setelah melihatnya sejenak, mencibir. Dia berkata, apa yang kamu katakan tidak salah, tapi, saya selalu merasa ada yang aneh.
Bagi lebih dari 90% jurang maut yang memasuki makam Dewa Iblis, tempat ini tidak lebih dari rumah jagal. Jurang yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi pengorbanan, dan jurang ini semuanya adalah elit surga yang bangga, namun entah kenapa mereka menjadi makanan. Ketika mereka memasuki makam Dewa Iblis, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal ini. Mereka hanya berpikir bahwa tempat untuk memasuki makam Dewa Iblis sangatlah berharga dan mereka berpikir apa yang mereka peroleh adalah keberuntungan besar serta hadiah yang diberikan kepada mereka oleh sekte mereka. Sebelum memasuki makam Dewa Iblis, 6 pengaruh tingkat totem mengeluarkan slip giok makam Dewa Iblis kepada semua orang. Selain beberapa perbedaan kecil, semua slip giok ini sama. Kebanyakan dari mereka memberikan gambaran singkat tentang sejarah makam Dewa Iblis, tetapi yang tersirat, slip giok juga menanamkan pemikiran, dan itu adalah bahwa ada peluang yang mengejutkan di makam Dewa Iblis. Jika seseorang memasuki makam Dewa Iblis, selama mereka melewati segala macam ujian yang brutal dan kejam, mereka dapat segera terbang ke langit, menjadi penguasa jurang kegelapan. Namun, saat aku memasuki makam Dewa Iblis, banyaknya pemandangan yang kulihat membuatku curiga. Apakah deskripsi di dalam slip giok ini benar-benar nyata? Saya percaya bahwa selama 100 miliar tahun terakhir, ada banyak sekali jenius luar biasa yang mampu bertahan dari semua ujian makam Dewa Iblis, dan saya percaya bahwa selain saya, pasti ada elit surga lain yang sombong yang menemukan sesuatu yang salah dengan tempat ini. Namun, mengenai semua ini, mengenai rahasia sebenarnya dari makam Dewa Iblis, tidak ada yang pernah mengetahuinya. Bukankah ini aneh? Satu-satunya penjelasan adalah semua berita telah diblokir. Suatu kekuatan misterius telah menguasai semua pemikiran jurang maut serta opini publik. Ini sudah lebih dari puluhan miliar tahun dan bahkan 100 miliar tahun. Siapa yang mampu memblokir informasi seperti itu dalam waktu lama? Hanya 6 sekte besar serta jurang tingkat totem khususnya yang mampu melakukan ini. Jika beberapa manipulator di balik layar mengendalikan 6 sekte besar untuk memblokir semua informasi maka semua penjelasan akan masuk akal. Adapun para jenius yang menemukan rahasia sebenarnya dari makam Dewa Iblis, mereka akan gagal dalam ritual jurang dan dijadikan korban untuk menjaga rahasia, atau mereka menjadi salah satu penguasa jurang kegelapan dan tetap merahasiakannya karena berbagai macam alasan. Apa alasan semua penguasa Dark Abyss merahasiakannya? Dan apa tujuan semua pengaturan makam Dewa Iblis ini? Apakah ada kemungkinan bahwa semua individu yang berhasil melewati ujian ritual jurang dan menjadi penguasa Dark Abyss, sebenarnya dikendalikan oleh manipulator di balik layar yang jauh lebih menakutkan dan tidak punya pilihan selain bekerja untuknya? Dan manipulator di balik layar ini telah menggunakan orang-orang ini selama ini untuk mengendalikan Dark Abyss secara tidak langsung. Deep Child, menurutmu tebakanku masuk akal? Suara Lin Ming sepertinya berasal dari 9 jurang bawah. Setiap kata yang diucapkannya mengejutkan hati dan membuat kulit kepala tergelitik ketakutan. Deep Child mendengarkan tanpa ekspresi, tidak ada kebahagiaan atau kemarahan yang terlihat di wajahnya. Peng, dan pada saat ini, aliran api berdarah yang terbentuk dari energi meledak di atas altar yang gelap. Cahaya merah darah yang cemerlang menyinari wajah Deep Child yang tiba-tiba menjadi ganas. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mulai memutar energi di dalam dirinya dengan gila-gilaan. Seperti yang dikatakan Deep Child, jurang elit lemah yang memasuki makam Dewa Iblis dikorbankan sebagai pengorbanan darah. Namun bagi mereka yang berhasil melewati ritual jurang, jika diserahi kekuatan yang besar, mengapa tidak sekaligus mengontrolnya dengan mudah? Jika memang ada eksistensi menakutkan tak dikenal yang menciptakan semua ini, maka tidak akan sulit bagi mereka untuk merusak ritual jurang, sehingga mereka yang lewat akan berubah menjadi pelayan setia. Paling tidak, jika Lin Ming mengubah posisinya menjadi jurang serakah yang ingin menguasai segalanya, inilah yang akan dia lakukan. Melalui penalaran seperti itu, maka 2 miliar tahun yang lalu ketika iblis jurang melewati ritual jurang dan menjadi banjir, kemungkinan besar mereka telah dikendalikan oleh seseorang pada saat itu. Selama bertahun-tahun, banjir bagaikan naga tersembunyi, yang penuh rahasia dalam gerakannya. Dia adalah kaisar kerajaan iblis banjir besar, dan setelah naik tahta, dia mengambil kerajaan iblis banjir besar sebagai pemimpin untuk membentuk aliansi banjir. Selama waktu ini, aliansi banjir bertempur dengan aliansi dalam. Kedua kekuatan besar ini mengirimkan sejumlah besar elit yang bangga untuk memasuki makam Dewa Iblis setiap kali mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan saling membantai. Lin Ming percaya bahwa apakah itu banjir atau dalam, mustahil bagi salah satu dari mereka untuk tidak mengetahui rahasia jurang kegelapan. Jika demikian, lalu mengapa mereka membiarkan aliran jurang tingkat tinggi yang tak ada habisnya dengan potensi tak terbatas memasuki makam Dewa Iblis dan mati? Dalam keadaan normal, hal ini tidak dapat dibenarkan. Namun, jika mereka mengambil inisiatif untuk memfasilitasi semua ini, dan mengambil inisiatif untuk menutupi semua rahasia, bahkan dengan sengaja menciptakan aliansi banjir dan aliansi dalam untuk saling bertarung dan membantai satu sama lain, maka ini semua masuk akal. Dengan cara ini, sejumlah besar murid dapat diubah menjadi makanan. Jika iya, maka ini adalah plot yang menggemparkan di dalam makam Dewa Iblis. Dan apakah itu para Empyrean muda, dewa sejati, atau bahkan karakter seperti putra mahkota banjir besar, dalam menghadapi plot seperti itu mereka tidak berbeda dengan semut kecil. Bahkan bagi Lin Ming dan Zheng Mei, satu-satunya hasil akhir dari mereka memasuki makam Dewa Iblis adalah menjadi bidak catur. Pupuk tersebut hanya sedikit lebih baik dibandingkan pupuk lainnya.
Bagaimana Lin Ming bisa mengundurkan diri menjadi bidak catur? Sangat disesalkan, awalnya aku ingin kamu menjadi salah satu kaisar iblis yang akan menguasai dunia di masa depan. Setelah 33 surga ditelan jurang maut, Anda bisa saja membangun warisan yang akan bertahan selama 100 miliar tahun. Tapi, sepertinya kamu akan menolak tawaranku apapun yang terjadi. Jika demikian, maka tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan. Saat Deep Child berbicara, dia dengan lembut memiringkan kepalanya, lehernya mengeluarkan suara berderak yang meledak-ledak sepanjang waktu, kekuatannya meningkat tanpa akhir. Karena kamu tidak ingin menjadi kaisar iblis maka kamu bisa mengikuti orang lain, bersama-sama, berubah menjadi makanan. Bab 2177, Anak Dalam yang Menakutkan. Niat membunuh Deep Child menjadi semakin dalam. Dan saat ini, jauh di seberang tepi sungai mata air kuning, beberapa pagoda iblis lainnya mulai bersinar dengan cahaya redup. Melihat pagoda iblis ini mulai mengumpulkan energi untuk dikirim ke Deep Child, saat ini, Lin Ming tidak bisa lagi berdiam diri dan membiarkan momentum Deep Child naik lebih tinggi lagi. Menyerang, Lin Ming berteriak. Di sampingnya, Seng Mei juga menyerang. Dia menggenggam pedang tulang hitam pekatnya dan diam-diam menebasnya. Untuk sementara waktu, kelopak bunga hitam yang tak terhitung banyaknya bermekaran di atas bilah pedang. Kelopak bunga ini segera mulai layu setelah mekar karena dipenuhi konsep kematian. Pada saat yang sama, Lin Ming bergegas maju dari sisi lain. Dia mengaktifkan kekuatan darah Asura miliknya tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, hantu Dewa Perang Asura muncul. Dia menuangkan seluruh energinya ke tombak naga hitam dan mendorongnya keluar. Kedua serangan itu digabungkan dengan harmoni yang sempurna. Mereka datang dari dua sudut yang menghalangi jalur penghindaran Deep Child, dan bahkan menghalangi aliran energi dunia untuk mencegah momentum Deep Child berkembang. Jika seorang dewa sejati tingkat menengah biasa menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa, dan kemungkinan besar akan terluka parah oleh serangan gabungan ini. Namun, meskipun Deep Child juga berada di ranah Divinity sejati tengah, dia hanya tertawa kecil saat menghadapi serangan gabungan Lin Ming dan Seng Mei. Dia tidak memutar energi apapun, tetapi di sekujur tubuhnya sebenarnya ada potensi yang tidak terlihat. Potensi semacam ini berbeda dari medan kekuatan pada umumnya. Itu seperti potensi dunia, mampu mengguncang gunung dan sungai serta mempengaruhi matahari dan bulan. Ketika potensi besar ini muncul, kekuatan dorong yang mengerikan muncul dari tubuh Deep Child, seperti gelombang kejut yang mengamuk yang menyebar ke segala arah. Lin Ming dan Seng Mei terperangkap dalam kekuatan ini dan merasa seolah-olah tubuh mereka menabrak gunung yang menjulang tinggi. Peng! Dengan serangkaian ledakan keras, tubuh Lin Ming dan Seng Mei bergetar hebat. Mereka merasakan kekuatan dorong yang tak terhentikan ini menyelimuti mereka seperti badai. Ditempatkan di dalam, mereka terlempar ke belakang dengan malang. Lin Ming merasakan vitalitas darahnya berjatuhan dengan gelisah di tubuhnya. Untungnya, dengan landasannya yang dalam, dia memanggil energi untuk menekan vitalitas darahnya yang bergolak. Namun, saat dia berbalik dia melihat sudut bibir Seng Mei sudah berlumuran darah. Hati Lin Ming menegang. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya di tengah badai dan meraih tangan Seng Mei. Dia menikam tombak naga hitam jauh ke dalam tanah, menggambar garis percikan api. Bang! Seng Mei dan Lin Ming jatuh ke tanah. Mereka berdua merasakan vitalitas darah mereka kacau dan meridian mereka terluka. Keduanya menatap Deep Child. Mata Lin Ming dipenuhi dengan keheranan. Apakah Deep Child benar-benar hanya seorang dewa sejati tingkat menengah? Pada saat itu, Lin Ming jelas merasa bahwa serangan gabungannya dan Seng Mei sebagian besar dilemahkan oleh badai. Namun, sisanya telah diserap oleh Deep Child. Deep Child sebenarnya mampu menyerap energi dari serangan mereka. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Kaisar Jiwa masih memiliki metode budidaya semacam ini. Kulit Lin Ming gelap dan bermartabat saat dia menanyakan pertanyaan ini kepada Seng Mei dengan transmisi suara. Hukum yang dia gunakan dan hukum yang digunakan Seng Mei telah mencapai batas yang sangat tinggi, jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah diserap. Bahkan kelaparan yang ahli dalam hukum menelan juga bisa menelan benda mati atau kekuatan orang lain melalui tentakelnya, mustahil untuk langsung menelan serangan musuh seperti ini. Aku tidak tahu, Seng Mei berkata dengan rasa bersalah sambil menggigit bibirnya. Kaisar Jiwa terlalu misterius dan terlalu tak terduga. Selama tahun-tahun ini, sebagian besar waktu, Seng Mei hanya mematuhi perintah Kaisar Jiwa. Adapun metode budidaya Kaisar Jiwa, dia hanya mengetahui hukum kitab suci. Meskipun Deep Child bisa disebut kakak magang seniornya, kenyataannya dia tidak memahami kedalaman tersembunyinya sama sekali. Jelas dari sini bahwa Deep Child lebih dipercaya oleh Kaisar Jiwa. Apakah kamu terkejut? Melihat keterkejutan di wajah Lin Ming dan Seng Mei, Deep Child tertawa, dan dia tertawa dengan sangat sembrono dan bebas. Biarkan aku memberitahumu sesuatu dengan jelas. Tidak peduli apa, kalian berdua tidak bisa mengalahkanku. Ini adalah perbedaan level kami, perbedaan yang tidak dapat ditebus oleh kalian berdua. Dan, yang paling menyedihkan adalah kalian berdua bahkan tidak tahu di mana letak perbedaan ini. Aku akan memberimu dua kesempatan terakhir. Jadilah anak kecil yang baik dan dengan patuh melangkah ke altar yang gelap dan tahan terhadap baptisan ritual jurang. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Setelah kalian berhasil melewati ritual kegelapan, kalian berdua bisa menjadi jurang tingkat tertinggi di jurang kegelapan, dan kalian masing-masing akan menjadi salah satu penguasa dunia masa depan. Saat Deep Child berbicara, dia perlahan mengeluarkan senjatanya sendiri.
Ini adalah trisula hitam. Trisula hitam ini panjangnya 15 kaki. Ujung trisulanya lebarnya 3 kaki dan ketiga cabangnya liar dan buas. Bentuk trisula itu terlalu dilebih-lebihkan dan sangat mengerikan serta ganas. Kamu, melewati ritual jurang. Seng Mei bertanya dengan dingin. Dengan kekuatan Deep Child dan identitasnya, mau tak mau dia mengembangkan dugaan seperti itu. Hahaha, Deep Child terkekeh. Dia mengayunkan lehernya dari sisi ke sisi saat dia perlahan turun dari altar, berjalan menuju Lin Ming dan Seng Mei. Kalau kamu ingin tahu apakah aku sudah melewati ritual jurang atau belum, kenapa kamu tidak datang dan merasakan sendiri ritual jurang yang sebenarnya? Deep Child mendekati Lin Ming dan Seng Mei, selangkah demi selangkah. Lin Ming menyipitkan matanya. Dia sudah bisa memastikan bahwa sejak dia muncul di Deep King Road dan mengalahkan Seng Mei dengan budidaya Empyrean tengahnya, dia telah menjadi sasaran Deep Child. Atau, bisa dikatakan dia telah diincar oleh penguasa Deep King Road saat ini. Masuknya dia ke dalam makam Dewa Iblis sama dengan masuk ke dalam jebakan. Apakah dia memiliki kitab Eon atau tidak dan apakah dia datang ke Kaisar Laut Bone atas inisiatifnya sendiri, cepat atau lambat, Deep Child akan menemukannya. Deep Child ini seperti anjing setia yang dibesarkan secara pribadi oleh Kaisar Jiwa untuk memantau uji coba peleburan makam Dewa Iblis. Lin Ming telah menyelinap ke dalam jurang kegelapan dan sementara dia melakukannya untuk meningkatkan kekuatannya, dia juga menjadi mangsa pada saat yang sama. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa disyukuri oleh Lin Ming adalah identitasnya sebagai manusia belum ditemukan oleh Deep Child. Bagaimanapun, Deep Child belum sepenuhnya dewasa dan budidaya serta bidang penglihatannya terbatas, sehingga dia belum bisa melihat melalui Lin Ming. Namun, jika Kaisar Jiwa datang secara pribadi, Lin Ming tidak memiliki harapan sedikit pun bahwa dia bisa menipunya. Tapi masalah saat ini adalah jika dia tidak mengungkapkan jati dirinya, tidak akan ada harapan untuk mengalahkan Deep Child. Bahkan jika dia mengungkapkan jati dirinya, kemungkinan mengalahkan Deep Child sangatlah kecil. Dan begitu dia mengungkapkan jati dirinya, maka pertempuran di sini akan berakhir dengan salah satu dari mereka mati, Deep Child tidak akan pernah membiarkannya pergi setelah itu. Selain itu, bahkan Seng Mei pun akan terlibat dalam kekacauannya. Bencana besar akan menimpa kepalanya dan dia akan dituduh sebagai pengkhianat. Melihat kulit Lin Ming, Seng Mei sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia berkata melalui transmisi suara, saya melahirkan Jiwer dan juga menghapus tanda roh yang ditinggalkan Kaisar Jiwa di lautan spiritual saya. Pada titik ini, saya telah membakar semua rute pelarian saya dan hanya bisa berjuang sampai akhir. Sudah sampai pada titik ini. Jika Anda masih memiliki keraguan, buang saja. Anda dan saya harus berjuang dengan semua yang kita miliki. Jika kita beruntung bisa bertahan hidup hari ini, maka aku akan mengikutimu sampai ke ujung bumi dan ke tepi surga. Jika kami dimakamkan di sini hari ini, saya akan mengikuti Anda ke mata air kuning. Tapi apapun hasilnya, saya tidak menyesal. Dalam situasi seperti ini, transmisi suara singkat Seng Mei menyentuh hati Lin Ming. Ia sadar bahwa sejak lahir, Seng Mei disertai dengan kesedihan dan kesengsaraan yang tak terhingga. Terlepas dari apa yang dia lakukan di masa lalu, terlepas dari kengganannya atau apakah dia bersedia melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, tidak peduli apakah itu dia atau Jiwer, itu sudah menjadi tanda yang tertanam dalam hidupnya. Mereka tidak dapat dihapus atau diputus. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengepalkan tangannya. Saat dia melihat ke arah Deep Child lagi, matanya berkobar dengan semangat juang yang cemerlang. Alis Deep Child terangkat dan dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sepertinya, tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi. Betapa bodohnya kamu. Aku sudah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Lin Ming meraung keras. Energi meletus dari seluruh tubuhnya saat kekuatan 9 bintang mulai berkumpul padanya. Tombak naga hitam menghantam. Kekuatan yang mengerikan, seperti bintang yang jatuh, melanda dunia. Bang! Dengan sebuah ledakan, letusan energi berubah menjadi gelombang kejut yang sangat liar dan kejam. Deep Child terperangkap dalam gelombang kejut dan terlempar. Namun di saat berikutnya, Deep Child dengan ringan mendarat di tanah. Kekuatan dan hukum Lin Ming tampaknya sepenuhnya ditekan. Bahkan cahaya tombaknya telah diserap oleh energi pelindung tubuh Deep Child tanpa ada yang tertinggal. Di sekitar Deep Child, potensi dunia yang samar-samar dan tidak terlihat tetap ada. Sepertinya tidak ada kekuatan dan jenis kemampuan apapun yang mampu menghancurkan potensi ini. Lin Ming menghirup udara dingin. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan serangannya barusan sudah cukup untuk langsung membunuh dewa sejati yang lebih rendah, dan bahkan dewa sejati yang lebih lemah pun akan terluka. Namun terhadap Deep Child, serangannya dengan mudah diterima dan diblokir seolah-olah tidak memerlukan energi atau upaya apapun untuk melakukannya. Lin Ming sekarang menggunakan avatar iblisnya. Jika dia menggunakan jati dirinya, kekuatannya bisa meningkat pesat, tapi itu tidak akan berlipat ganda. Sekarang, Lin Ming mulai curiga bahwa meskipun kekuatannya meningkat, dia tetap tidak akan bisa melakukan apapun pada Deep Child. Kenapa dia begitu kuat? Dia jelas hanya memiliki budidaya keilahian sejati tengah. Bab 2178, Krisis Hidup dan Mati. Kalian berdua sudah menggunakan gerakanmu, sekarang giliranku. Deep Child mendekati Lin Ming dan Seng Mei, selangkah demi selangkah. Dia memandang Seng Mei dan tersenyum, saudari magang junior, bukankah seharusnya kamu mencoba membujuk kekasih kecilmu di sini?
Atau apakah kamu berencana untuk menatap tanpa daya saat dia mati? Saat suara Deep Child jatuh, niat membunuh muncul dari tubuhnya. Bang! Dia bergegas maju seperti dewa dan hantu. Trisulanya hancur. Tanpa cahaya Trisula, tanpa energi yang berjatuhan sembarangan, bahkan tanpa fluktuasi hukum apapun, serangan Deep Child tampak sangat biasa. Namun setiap gerakan dan tindakan yang dilakukan Deep Child diikuti dengan potensi dunia. Menghadapi dia seperti menghadapi seluruh dunia. Lin Ming melihat Deep Child meluncur ke arahnya dan merasakan ruang di sekitarnya segera terkunci rapat di sekelilingnya. Sepertinya dia ditempatkan di sangkar luar angkasa, tanpa ada arah untuk menghindar. Saat Lin Ming menyaksikan Trisula Deep Child menghantam, dia meraung keras dan membawa tombak naga hitam melintas di depan tubuhnya. Kaca, Trisula dan tombak naga hitam bertabrakan. Tombak naga hitam membungkuk dalam-dalam ke bawah, benar-benar bengkok saat potongan tulang beterbangan dengan liar. Pada saat itu, Lin Ming merasakan matanya tergelitik mati rasa seolah tulangnya patah. Kekuatan Deep Child telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tidak buruk, Deep Child memegang Trisula dengan satu tangan dan terbang ke atas. Dengan lutut kanannya ditekuk, dia memukul dada Lin Ming. Peng! Karena dia dikurung oleh sangkar luar angkasa dan juga ditekan oleh kekuatan besar Deep Child, Lin Ming tidak mampu menahan serangan ini sama sekali. Saat lutut Deep Child menghantam dadanya, rasanya seperti palu triliun jin menghantamnya. Tulang rusuknya hancur dan organ-organnya campur aduk. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia terjatuh ke belakang. Lin Ming jatuh ke sudut altar yang gelap, skala di belakangnya terbuka. Lin Ming, tubuh Seng Mei melintas dan dia tiba di dekat Lin Ming. Dia tidak meneriakkan namanya dan hanya menggunakan transmisi suara. Saat ini, hati Seng Mei sangat sakit. Saat Deep Child baru saja menyerang, dia menggunakan gelombang potensi dunia yang kuat untuk memisahkannya. Dia belum bisa mendekati medan perang dan tidak ada apapun yang bisa dia lakukan untuk mendukung Lin Ming. Perbedaan antara dia dan Deep Child bisa dibayangkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat, apakah tidak ada yang kamu ketahui tentang dia? Lin Ming terbatuk, darahnya kental dan gelap, bahkan bercampur dengan potongan organ tubuhnya. Kesenjangannya terlalu besar. Deep Child adalah dewa sejati tingkat menengah dan Seng Mei adalah dewa sejati setengah langkah, seseorang yang telah mencapai batas seorang Empyrean. Namun menurut perbedaan kekuatan saat ini, bahkan jika Seng Mei berhasil menembus True Divinity, dia mungkin masih bukan tandingan Deep Child. Dengan kata lain, bakat yang ditunjukkan Deep Child sekarang tidak lebih rendah dari bakat Seng Mei. Kata Seng Mei, dari apa yang saya tahu, Deep Child seharusnya sedikit lebih baik daripada putra mahkota banjir besar. Aku tidak pernah tahu dia menyembunyikan kedalaman dirinya begitu dalam. Begitukah? Lin Ming menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak percaya bahwa jurang maut di jurang kegelapan yang sebelumnya tidak memiliki reputasi menonjol akan benar-benar memiliki tingkat bakat seperti itu. Jika Deep Child benar-benar galak maka dia tidak perlu menyembunyikan dirinya sendiri, karena menyembunyikan bakatnya tidak ada artinya. Dibandingkan dengan Deep Child saat ini, Good Fortune Saint Sun yang terlalu arogan di masa lalu tidak bernilai apapun. Lin Ming bahkan percaya bahwa jika Deep Child terus maju dengan bakat seperti itu, dia mungkin memiliki harapan untuk menyerang alam Beyond Divinity. Otot-otot di lukamu menggeliat, tumbuh, dan tulang rusukmu yang patah perlahan sembuh. Kemampuan pemulihan yang luar biasa. Deep Child memandangi dada Lin Ming dan memuji dengan suara keras, sungguh tubuh fana yang kuat, itu benar-benar membangkitkan rasa iri seseorang. Menjadi pupuk seperti ini sungguh menyedihkan. Saat Deep Child berbicara, dia mengangkat trisulanya, mengarahkannya langsung ke Lin Ming dan Seng Mei. Lin Ming, saat Seng Mei mengirimkan transmisi suara, dia mengulurkan tangannya ke depan. 10 jari rampingnya terbang di udara saat cahaya ilahi berwarna merah darah keluar dari antara alis Seng Mei. Kelopak bunga berkibar-kibar, teratai Dewa 9 Revolusi berkilauan dengan cahaya dewa. Dan saat ini, Lin Ming juga bergerak maju. Dia mengacungkan tombaknya, dan kali ini tombaknya mengenai pusat teratai merah 9 Revolusi. Lin Ming mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam 9 Revolusi teratai merah. Dengan kerangka hukum Seng Mei sebagai fondasinya, dia menambahkan kekuatan dan hukumnya sendiri untuk meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Serangan gabungan Lin Ming dan Seng Mei telah mampu membunuh putra mahkota banjir besar ketuhanan sejati di puncak tengah. Dari sini, terlihat betapa kuatnya serangan ini. Kaca, Trisula menabrak teratai merah 9 Revolusi. Teratai merah 9 Revolusi berisi hukum kehidupan dan kematian serta kekuatan jiwa, itu adalah tampilan akhir dari batas kekuatan Seng Mei dan Lin Ming. Dalam sekejap, semuanya meledak saat serangan menyapu Deep Child seperti badai. Pada saat itu, senyuman Deep Child akhirnya sedikit menghilang. Saat dia mundur, dia mengulurkan trisulanya lagi dan lagi. Tiap serangan Deep Child tidak mengalirkan energi apapun ke dalamnya, namun sebenarnya membawa potensi, sederhana itu. Dampak demi dampak, kelopak bunga teratai merah 9 Revolusi layu dan rontok, energinya melemah dengan cepat. Dan, sebagian besar energi ini tersedot ke dalam tubuh Deep Child. Deep Child mundur 1000 kaki dan teratai merah 9 Revolusi lenyap sepenuhnya. Dari awal hingga akhir, serangan gabungan Lin Ming dan Seng Mei belum mampu menyentuh skala Deep Child sama sekali. Serangan ini sangat membebani Lin Ming dan Seng Mei, namun hanya berhasil memaksa Deep Child kembali. Serangan yang sangat kuat, kalian berdua benar-benar pasangan yang luar biasa.
Deep Child dengan santai melambaikan tangannya dan menyebarkan gumpalan energi terakhir seperti jaring laba-laba. Lalu, dia meraih Trisula dan berjalan menuju Lin Ming dan Seng Mei. Apa yang kita lakukan? Kata Seng Mei, kulitnya sedikit pucat. Siapapun yang bertemu lawan yang menakutkan di mana setiap serangan mereka tidak berguna akan merasa putus asa. Deep Child ini bukan lagi seseorang yang bisa dia atau Lin Ming kalahkan. Dan saat ini, Lin Ming sebenarnya sedang menatap kehampaan di depan Deep Child. Di bagian kehampaan ini, riak energi dari teratai merah 9 revolusi yang menghilang masih bergema. Mengingat saat Deep Child memecahkan 9 revolusi teratai merah, sebuah cahaya menyala di benak Lin Ming. Kamu, mendapat dukungan dari kekuatan dunia ini. Lin Ming tiba-tiba berkata. Deep Child menghentikan langkahnya dan menatap Lin Ming dengan sedikit terkejut. Semua gerakanmu tidak memiliki hukum yang menyatu dan kamu juga tidak menggunakan kekuatanmu sendiri. Namun kenyataannya Anda menggunakan tubuh Anda sebagai media untuk mengerahkan kekuatan dunia ini, dan inilah yang disebut potensi dalam gerakan Anda. Saat kami melawanmu, kenyataannya kami sedang melawan dunia ini. Mendengar kata-kata Lin Ming, Deep Child menghela nafas ringan. Menarik sekali, kamu benar-benar bisa melihat metode bertarungku. Memang benar apa yang Anda katakan, saya mendapat dukungan dari kekuatan dunia ini. Di dalam makam Dewa Iblis, aku adalah penguasa mutlak di sini, tidak berbeda dengan dewa-dewa. 10 miliar tahun yang lalu, dua eksistensi Beyond Divinity yang tak tertandingi muncul di antara ras 33 surga, Asura dan Immortal. Mereka masing-masing mengembangkan alam semesta dalam dan alam semesta luar dan masing-masing memiliki gagasan berbeda dan melangkah di jalan seni bela diri yang berbeda. Keduanya bahkan bertengkar karena hal tersebut. Tapi menurutku, apakah itu Asura atau Immortal, tidak ada satupun hukum mereka yang mencapai puncak. Yang satu mengolah surga, dan yang lain mengolah manusia, namun tak satu pun dari mereka mampu mengumpulkan surga dan manusia menjadi satu. Namun, Tuanku berhasil mencapai ini. Makam Dewa Iblis adalah dunia pamungkas Tuanku. Di dunia ini, Tuanku bisa menyatu dengan dunia, baik itu tubuh, jiwa, atau pikiran. Tuanku adalah dunia dan dunia adalah Tuanku. Jika dunia tidak hancur maka Tuanku tidak bisa dihancurkan. Jika dunia ini abadi, maka Tuanku juga abadi. Dan seberapa stabilkah dunia makam Dewa Iblis? Di era universal sebelumnya, makam Dewa Iblis bahkan berhasil menahan kehancuran yang hebat. Dunia yang mampu menahan kehancuran besar-besaran di alam semesta, itu berarti dunia akan terus berlanjut selamanya, menjadi benar-benar abadi. Itulah kehidupan kekal sejati, keabadian sejati. Deep Child tertawa ketika dia mengucapkan kata-kata yang menggemparkan surga ini. Bahkan Lin Ming, yang telah mempraktikkan banyak hukum tertinggi, masih terkejut mendengar ini. Perpaduan antara seniman bela diri dan dunia. Jika dunia tidak hancur, maka seniman bela diri tidak akan hancur. Jika dunia ini abadi, maka seniman bela diri itu abadi. Ini adalah kehidupan abadi yang sejati, keabadian sejati. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya putra surga yang sombong telah mengejar kehidupan kekal, namun semuanya gagal tanpa kecuali. Tapi yang disebut Master Deep Child sebenarnya berpikir untuk menyatu dengan dunia. Selama dunia besar ini mampu bertahan dari penghancuran besar alam semesta, maka apakah itu dunia atau seniman bela diri, keduanya akan tetap ada selamanya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi akan terkejut dengan ide-ide seperti itu. Meskipun Lin Ming berdiri berlawanan dengan manipulator di belakang layar ini, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa keberadaan rahasia ini adalah salah satu jenius paling menakutkan yang pernah menempuh jalan seni bela diri sejak zaman kuno. Meskipun dia tidak bisa mengatakan apakah orang serupa akan muncul di masa depan atau tidak, keberadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak masa lalu. Lin Ming tidak bisa tidak memikirkan dunia batinnya sendiri. Dunia batinnya sangat istimewa, itu menyatu dengan benih dunia sejati dan juga berisi kekuatan dunia dalam jumlah besar. Lin Ming selalu ingin menggabungkan kitab suci alam semesta batin dan Asura Sutra alam semesta luar, menggabungkan dua hukum agung menjadi satu. Dari makna ini, sebenarnya Lin Ming sedang berjalan di jalan yang sama dengan yang dilalui oleh manipulator di balik layar makam Dewa Iblis. Perbedaannya adalah dia baru saja memulai perjalanan ini, tetapi manipulator di balik layar ini telah mencapai kesuksesan besar. Perbedaan ini terlalu besar. Bab 2179, Penyerangan. Di sekitar Deep Child, potensi dunia mulai berkumpul kembali. Kekuatan Deep Child sendiri belum tentu lebih tinggi dibandingkan putra mahkota banjir besar. Namun, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan makam Dewa Iblis, dan dengan mengandalkan potensi yang terbentuk dari kekuatan dunia, maka selama dia berdiri di negeri ini dia tak terkalahkan. Hampir satu-satunya jalan yang terbentang di depan Lin Ming dan Seng Mei adalah jalan buntu. Di dunia makam Dewa Iblis, mereka seperti kura-kura di dalam toples, tanpa ada cara untuk melarikan diri. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk bertahan hidup? Dalam krisis hidup atau mati ini, setiap nafas yang diambil Lin Ming terasa sangat panjang. Meskipun tubuhnya tegang, pikirannya sangat tenang. Pikirannya berpacu dengan kecepatan yang mengerikan dengan ribuan dan jutaan situasi terlintas di benaknya saat dia mencoba mencari jalan untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan ini. Saat ini, satu-satunya kartu yang tersisa di tangannya hanyalah dirinya yang sebenarnya dan Magic Cube. Tapi meski dia mengeluarkan kartu-kartu ini, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Deep Child. Kecuali, sebuah cahaya menyala di pikiran Lin Ming.
Di tengah semua jalan buntu ini, tampaknya hanya ada satu jalan menuju kelangsungan hidup. Tapi, peluang untuk mewujudkan kemungkinan kecil ini terlalu rendah. Saudari junior magang, guru telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk melatihmu, namun kamu akan mengkhianatinya hanya demi seorang pria. Kamu terlalu mengecewakan. Deepchild sepertinya tidak peduli sama sekali dengan Lin Ming. Saat dia berbicara, dia meraih Seng Mei. Saat Deepchild bergerak, potensi langit dan bumi membentuk sangkar yang mengunci ruang di sekitar Seng Mei. Seng Mei berteriak ketakutan, tidak mampu mengendalikan tubuhnya sama sekali. Seperti bulu yang tertiup angin kencang, dia mulai terbang menuju Deepchild. Minggir, Lin Ming berteriak. Tubuhnya terbang seperti pedang tajam. Semua otot di tubuhnya menonjol saat dia menuangkan setiap ons kekuatan ke dalam tombak naga hitam dan kemudian membuangnya. Bersenandung, tombak ini membawa batas kekuatan Lin Ming. Saat ia merobek kehampaan, ia membentuk riak energi yang terlihat saat ia melesat tepat ke kepala Deepchild. Kamu bahkan tidak menginginkan senjatamu. Apakah kamu sudah menyerah? Deepchild mencibir dan mengulurkan tangan. Sua. Tombak naga hitam dipegang oleh Deepchild. Ia terus maju di bawah kekuatan tumbukan yang mengerikan, bergesekan dengan telapak tangan Deepchild, gesekan tersebut menciptakan api. Dibungkus dengan potensi dunia, tombak naga hitam mencapai setengah inci dari alis Deepchild sebelum menggunakan kekuatannya. Namun pada akhirnya, ia tidak mampu melukai Deepchild sedikit pun. Sungguh upaya terakhir, Deepchild dengan dingin mencibir. Namun, pada saat ini, cibiran di wajahnya membeku. Lin Ming yang melemparkan tombak tiba-tiba bergegas tepat sebelum Deepchild dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dia mengeluarkan tulang punggung raksasa dari cincin spasialnya. Tulang belakang ini menyerupai kelabang yang aneh, dan tulangnya sangat tebal sehingga bahkan avatar iblis Lin Ming yang menjulang tinggi membutuhkan kedua tangan untuk memegangnya. Lin Ming meraih ujung tulang belakang, mendorongnya lurus ke bawah. Pada saat ini, penghalang potensi dunia masih terbentuk di sekitar Deepchild, sebuah pertahanan yang tidak dapat ditembus. Engah. Dengan ledakan keras, potensi dunia yang terkumpul terkoyak oleh tulang belakang di tangan Lin Ming, seolah tulang belakang ini memiliki efek penekan yang jelas pada potensi dunia. Setelah potensi dunia hancur, tulang punggung sedingin es menusuk langsung ke jantung Deepchild. Bagaimana? Pertama, keterkejutan muncul di wajah Deepchild. Deepchild menyerbu mundur ratusan kaki sambil melambaikan trisula di tangannya. Kaca, trisula bertabrakan dengan tulang belakang di tangan Lin Ming. Trisula yang awalnya tak terkalahkan sebenarnya mulai melengkung karena benturan. Dan pada saat ini, saat Deepchild berkedip, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuh fana Lin Ming sedang berubah. Jurang setinggi hampir 20 kaki itu mulai menyusut dan sisik-sisiknya mulai menghilang dengan cepat. Akhirnya, dia berubah menjadi manusia. Lin Ming mengulurkan tangan. Sebuah kubus hitam mulai berputar dengan cepat di telapak tangannya saat kekuatan isap yang mengerikan meletus keluar. Saat jati diri Lin Ming muncul, dia secara bersamaan memanggil Magic Cube. Dia telah menggunakan tulang iblis untuk menembus lapisan potensi dunia dan kemudian mengeluarkan kubus ajaib pada jarak yang sangat dekat, sehingga tidak ada penghalang untuk kontak di antara mereka. Kekuatan isap yang kuat menyelimuti tubuh Deepchild. Lin Ming ingin menyedot Deepchild ke dalam Magic Cube. Deepchild adalah pelayan setia manipulator di balik layar makam Dewa Iblis. Dia mampu meminjam kekuatan dunia makam Dewa Iblis. Dengan kata lain, selama Deepchild berada di makam Dewa Iblis, dia tidak terkalahkan. Maka satu-satunya kemungkinan untuk mengalahkan Deepchild adalah dengan membuatnya meninggalkan dunia makam Dewa Iblis untuk sementara. Dan Magic Cube adalah benih dunia yang hebat, ruang di dalam Magic Cube itu sendiri merupakan dunia yang belum sempurna. Jika Deepchild dapat ditarik ke dalam ruang Magic Cube, maka dengan kekuatan Magic Cube yang tak terduga, ada kemungkinan besar kekuatan dunia makam Dewa Iblis akan terisolasi di luar. Jika hal ini terjadi, maka Deepchild akan kehilangan dukungan dari hukum dunia makam Dewa Iblis dan dia akan menjadi seperti harimau tanpa taring, tidak perlu takut padanya. Bagi Lin Ming, ini adalah satu-satunya peluang kemenangan. Namun, saat Deepchild hendak tersedot ke dalam kubus ajaib, dia mengeluarkan auman binatang buas. Dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan kabut darah dari dadanya. Kemudian, 3 hantu iblis ganas terbang keluar dari tubuhnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketiga hantu iblis ini mengeluarkan raungan yang mengerikan dan meluncur ke arah Lin Ming sebelum meledak padanya. Saat hantu iblis meledak, mereka menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mendorong kubus ajaib menjauh. Adapun Deepchild, dia juga meminjam kekuatan badai ini untuk mundur. Bang! Cahaya ilahi meluap ke segala arah dan melonjak menembus angkasa. Kubus ajaib memunculkan pusaran hisap lainnya, tetapi yang berhasil ditariknya hanyalah sisa-sisa jiwa hantu iblis. Adapun Deepchild, dia telah melarikan diri ribuan kaki jauhnya dan berdiri di atas altar yang gelap. Mata Deepchild yang membara tampak seolah-olah bisa melubangi Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming sudah kembali ke bentuk jati dirinya. Dia menggenggam kubus ajaib di satu tangan dan tulang dewa iblis yang lebih tinggi darinya di tangan lainnya. Pukulan keras yang dia lepaskan barusan telah gagal karena 3 hantu iblis yang keluar dari tubuh Deepchild. Lin Ming sangat menyadari bahwa ketiga hantu iblis ini berasal dari 3 pagoda iblis yang jauh. Mereka telah dipanggil oleh Deepchild, di mana dia menahan mereka di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat yang penting, Deepchild dapat membuang ketiga jiwa iblis yang tersisa ini untuk menghancurkan gerakan pembunuhannya.
Dan begitu dia melewatkan momen itu, ini berarti rencana Lin Ming telah gagal. Karena begitu Deep Child sadar dan waspada, akan jauh lebih sulit untuk menyedotnya ke dalam Magic Cube. Situasinya tidak lagi menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kamu sebenarnya, bukan bagian dari perlombaan jurang. Saat ini, ekspresi dan tatapan Deep Child jauh lebih tajam. Matanya beracun dan tajam. Dia segera bisa mengetahui bahwa Lin Ming bukanlah jurang maut, juga bukan salah satu ras kuno yang tinggal di jurang kegelapan. Sebaliknya, dia datang dari 33 surga. Penatua ke-9 ini sebenarnya adalah seseorang yang datang dari 33 surga dan menyusup ke dalam jurang kegelapan. Ketika digabungkan dengan bakat mengejutkan yang ditampilkan Lin Ming, cahaya cemerlang menyinari mata Deep Child. Aku tahu siapa kamu. Jadi begitulah adanya. Begitulah adanya. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu secara mendalam. Kulit Deep Child menjadi lebih gelap dari air. Matanya memperlihatkan niat membunuh yang kejam. Dia memandang Lin Ming dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Seng Mei, matanya menyipit. Pantas saja kamu tidak segan-segan mengkhianati tuannya setelah hanya bersamanya selama beberapa tahun. Jadi tetua ke-9 ini sebenarnya adalah kekasih lamamu. Hah, apakah Anda benar-benar tergerak oleh manusia? Anda benar-benar rela mengorbankan diri Anda untuknya. Mengorbankan posisi tertinggi yang akan Anda peroleh dengan mudah di masa depan. Apa menurutmu manusia yang belum dewasa ini benar-benar bisa mengalahkan tuannya? Kata Deep Child dengan agresif. Namun, setelah mencapai tahap ini, mata Seng Mei telah terbuka terhadap kebenaran. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah orang tua aneh itu mencapai ambisinya, dia akan memberikan semua yang kamu inginkan? Teruslah bermimpi. Seekor anjing yang kehilangan kegunaannya hanya akan dibuang. Bab 2180, Perubahan pada Kubus Ajaib. Kata-kata Seng Mei sepertinya menusuk Deep Child dengan menyakitkan. Untuk sementara waktu, niat membunuh muncul di sekitar Deep Child seolah-olah 10.000 setan melolong di sekelilingnya. Weng, di tepi seberang sungai mata air kuning, 3 pagoda iblis bergetar lembut dan 3 berkas cahaya lagi melonjak ke langit, dengan cepat membubung menuju Deep Child. Deep Child sekali lagi memanggil kekuatan Kaisar Iblis kuno yang tertidur jauh di dalam laut Kaisar Bon. Sua, dengan kekuatan jiwa iblis yang ditambahkan ke dalam dirinya, seluruh tubuh Deep Child dipenuhi kekuatan iblis. Kekuatannya tidak lebih lemah dari sebelumnya dan dia memandang dengan rakus pada Magic Cube di tangan Lin Ming. Benda di tanganmu itu sungguh luar biasa. Untuk menyerap sisa jiwa kaisar ras iblis kuno dan juga menerobos kekuatan dunia makam dewa iblis, itu benar-benar membuatku bertanya-tanya apa itu. Kulit Lin Ming berubah dingin dan dia dengan erat mencengkeram Magic Cube. Senyuman Deep Child mengembang. Lin Ming, oh Lin Ming, kamu adalah bintang keberuntunganku. Jika aku membunuhmu, dan memberikan kepalamu serta benda di tanganmu itu kepada tuanku, menurutmu bagaimana tuan itu akan menghadiahiku? Saat Deep Child berbicara, dia hanya bisa menjilat bibirnya. Namun saat ini, Magic Cube di tangan Lin Ming menjadi semakin panas. Ketika Lin Ming melangkah ke Laut Kaisar Bon, kubus ajaib sudah mulai menggigil seolah-olah sangat bersemangat. Terlebih lagi, sepertinya ada perasaan panas. Sekarang setelah dia tiba di tengah-tengah 6 altar gelap di titik fokus Laut Kaisar Bon, dan terutama setelah memanggil kubus ajaib, dia bisa merasakan panas yang membara ini menjadi semakin kuat dan guncangannya menjadi jauh lebih dahsyat. Apa yang terjadi di sini? Lin Ming terkejut. Dia awalnya mengira kubus ajaib bergetar di Laut Kaisar Tulang karena sangat senang bertemu dengan begitu banyak jiwa sisa Kaisar Iblis kuno, tetapi jelas bukan itu masalahnya. Tidak hanya Magic Cube yang bergetar, tetapi di samping Lin Ming, Seng Mei juga menutupi dadanya dengan tangannya, matanya berkabut karena kebingungan. Lin Ming, apapun yang aku rasakan sebelumnya yang memanggilku, sekarang 100 kali lebih kuat daripada saat aku pertama kali memasuki Laut Kaisar Bon. Perubahan pada Seng Mei dan Magic Cube membuat Lin Ming semakin bingung. Namun, dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal ini karena Deep Child sudah mulai bergerak. Deep Child menggenggam trisulanya dan mengumpulkan potensi dunia Kaisar Laut Bon di sekitarnya sekali lagi untuk menghancurkan Lin Ming. Kamu masih terganggu saat ini. Mati. Serangan Deep Child mengandung potensi yang tidak dapat ditolak. Potensi dunia terkunci di ruang sekitar Lin Ming sekali lagi, membuatnya tidak punya tempat untuk menghindar. Hati Lin Ming dingin. Dia memegang tulang iblis di tangannya untuk menahan serangan Deep Child. Di dalam hatinya, dia menyadari bahwa Deep Child telah bergabung dengan dunia ini dan energinya hampir tak terbatas di sini. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang melebihi kekuatannya sejak awal, peluang kemenangannya sangat kecil. Bahkan tulang iblis di tangannya, satu-satunya hal yang bisa diandalkan, sendiri patut dipertanyakan. Ini karena tulang belakang ini mungkin ada hubungannya dengan master rahasia Deep Child, jadi bagaimana jika tulang itu berbalik melawannya? Dalam setiap situasi yang bisa dia bayangkan, dia menanggung semua kerugiannya. Kaca, trisula itu berbenturan dengan tulang iblis. Kekuatan dampak besar menyebabkan lengan Lin Ming tenggelam ke bawah. Pada saat ini, ketika tulang iblis menghadapi Deep Child, ia tidak lagi menunjukkan kekuatannya yang luar biasa sebelumnya. Sebaliknya, hal itu sedikit terbuang oleh potensi dunia Deep Child. Bagaimanapun, tulang iblis itu pada akhirnya bukanlah senjata Lin Ming dan Lin Ming belum mampu memperbaikinya. Sebelumnya, Deep Child pernah mengalami kerugian karena lengah. Sekarang Lin Ming dengan cepat menemukan bahwa kendalinya atas tulang iblis melemah, bahkan seolah-olah ingin terpisah dari tangannya dan dikendalikan oleh Deep Child.
Seluruh dunia ini mematuhiku. Jika kamu ingin menggunakan sesuatu dari dunia ini untuk mengalahkanku, itu tidak mungkin. Trisula di tangan Deep Child runtuh dengan kekuatan yang luar biasa. Lin Ming nyaris tidak berhasil menolaknya. Pembuluh darah biru menonjol di lengannya dan pembuluh darahnya hampir pecah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sementara Lin Ming berjuang untuk menghadapi serangan gencar ini, dia secara bersamaan mencari kesempatan untuk melawan. Tapi saat ini gemetar Magic Cube menjadi semakin sengit, hampir lepas kendali Lin Ming. Apa yang terjadi di sini? Lin Ming berpikir sendiri, bingung. Tapi sekarang, dia bisa merasakan semacam pesan spiritual samar datang dari kedalaman Magic Cube, seolah Magic Cube sangat haus akan energi. Magic Cube membutuhkan kekuatannya. Pikiran ini berpacu dalam pikiran Lin Ming saat dia melawan Deep Child. Dia sudah hampir kelelahan, jika dia membagi kekuatannya ke Magic Cube maka itu hampir merupakan perilaku bunuh diri. Kaca, setelah serangan sengit lainnya, Lin Ming dikirim terbang mundur. Rasa sakit menjalar ke lengan kanannya dan tulangnya hampir hancur. Tapi mengambil keuntungan dari waktu dia dikirim jatuh, Lin Ming dengan keras mengatupkan giginya dan memanggil semua kekuatannya untuk menuangkannya ke dalam Magic Cube tanpa cadangan. Agar dia sampai pada langkah ini dalam hidupnya, Magic Cube telah memainkan peran yang sangat besar. Dalam krisis hidup atau mati ini, Lin Ming memilih untuk menaruh seluruh kepercayaannya pada Magic Cube. Peng, Lin Ming jatuh ke altar yang gelap, darah mengalir dari bibirnya. Setelah mencurahkan seluruh energinya, Lin Ming tidak memiliki banyak energi berlebih yang tersisa untuk membela diri. Mati, melihat Lin Ming menuangkan energi ke dalam Magic Cube seolah-olah dia ingin menggunakan alat ilahi ini sekali lagi, Deep Child mencibir. Dia tiba-tiba melemparkan trisulanya seperti lembing. Astaga, trisula merobek kekosongan, melolong ke arah Lin Ming seperti meteor. Saat ini Lin Ming tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat trisula raksasa hampir memakukannya ke altar yang gelap, dalam sekejap ini, teratai merah 9 revolusi yang mempesona mekar di depan Lin Ming sekali lagi. 9 kelopak bunga berisi konsep hidup dan mati yang misterius saat bertabrakan dengan trisula. Bang! Teratai merah itu meledak berkeping-keping. Kelopak bunga menyusut dan layu dan trisula melambat secara signifikan. Namun, hal ini terus berlanjut, didorong oleh potensi dunia. Saat ini sosok Seng Mei berkedip dan dia muncul di depan Lin Ming. Wajahnya pucat pasi saat dia mengangkat tangannya. Dinding es terbentuk di depan Seng Mei. Kaca, kaca, kaca. Trisula itu menabrak dinding es, ujung trisula yang dingin menusuk tepat ke leher Seng Mei. Seng Mei, hati Lin Ming menegang. Dengan segala sesuatunya tergantung pada sehelai rambut, Seng Mei menyatukan kedua tangannya dan menangkap ujung trisula dengan telapak tangannya. Momentum itu mengirimnya terbang mundur dan menabrak dada Lin Ming. Di saat-saat terakhir, Seng Mei mengeluarkan teriakan yang menusuk. Sambil mendorong lengannya dengan seluruh kekuatannya, dia dengan paksa menggeser lintasan trisula. Ding! Trisula menyerempet melewati Lin Ming dan Seng Mei dan menusuk jauh ke dalam altar yang gelap. Pada saat ini, tangan Seng Mei berlumuran darah dan lengan kanannya telah terpelintir dan tulangnya patah karena dampak energi yang luar biasa. Meskipun dia baru saja berhasil menjamin kehidupan Lin Ming, Seng Mei telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk melakukannya. Selain itu, situasi Lin Ming tidak jauh lebih baik. Akan sulit untuk menahan serangan Deep Child berikutnya. Sepasang kekasih yang ditakdirkan, sungguh lagu sedih yang kamu mainkan. Kata Deep Child dengan nada mengejek, menyeringai kejam saat dia berjalan menuju Lin Ming dan Seng Mei. Saudari junior magang, meskipun kamu telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, aku tidak akan membunuhmu, karena Tuan berguna bagi hidupmu. Aku akan membawamu kembali, hehe, aku ingin tahu bagaimana Tuan akan menanganimu, aku sangat menantikannya. Saat Deep Child berbicara, senyuman tiba-tiba membeku di wajahnya. Kubus ajaib tempat Lin Ming mencurahkan seluruh kekuatannya tiba-tiba terbang keluar dari tangannya seperti anak panah. Hati Deep Child menegang dan dia dengan cepat mundur. Menghadapi Magic Cube, Deep Child masih merasakan rasa takut yang mendalam. Dia sudah samar-samar menebak asal-muasal Magic Cube. Alat ilahi seperti itu bukanlah perkara sepele, satu kecelakaan bisa menyebabkan kegagalan besar. Weng, getaran Magic Cube semakin dahsyat. Bahkan ruang stabil makam Dewa Iblis tampak seolah-olah akan mulai pecah karena kekuatan guncangannya. Magic Cube melaju melalui jalur yang aneh. Itu tidak menyerang Deep Child, tapi malah terbang melewatinya. Dengan kecepatan yang luar biasa, tujuannya sebenarnya adalah salah satu dari 3 pagoda iblis. Di dekat 6 altar besar yang gelap ada 3 pagoda iblis yang sangat tinggi. Pagoda iblis yang dituju oleh kubus ajaib adalah pagoda iblis tingkat 33. Guangdong, apakah itu Lin Ming, Seng Mei, atau bahkan Deep Child, tidak satupun dari mereka punya waktu untuk merespons. Magic Cube sudah menabrak gerbang pagoda iblis tingkat 33. Dampak yang kuat menyebabkan gerbang depan bergetar hebat. Relief iblis di gerbang depan tampak hidup, matanya bersinar dengan darah saat rune tak berujung mulai berputar untuk menahan dampak dari Magic Cube. Namun, saat rune ini muncul, sebagian besar darinya langsung dihancurkan oleh Magic Cube. Guangdong, ledakan lain bergema, dampak lainnya menghantam gerbang tanpa ada celah. Potongan besar bantuan iblis tersebar, seolah-olah gerbang depan akan dihancurkan oleh Magic Cube. Ini buruk. Saat itu juga, warna kulit Deep Child berubah karena dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan kemungkinan ini membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam danau es.
Dengan teriakan keras, dia dengan ceroboh bergegas menuju Magic Cube. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.